Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 951, Menunjuk Gunung dan Sungai. Ketika dia mengetahui bahwa Xia Qingchen benar-benar menang melawan janda racun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Xia Qingchen lagi, tetapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Ia hanya berpikir, bagaimanapun juga, mereka hanyalah seikat bunga di rumah kaca. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan mata-mata yang berpengalaman. Wajar saja jika mereka kalah. Bagaimana kalau aku melakukan hal berikutnya? Remaja kasar itu punya keinginan kuat untuk pamer. Kekalahan janda racun itu membuatnya semakin bersemangat untuk mengalahkan Xia Qingchen dan membuktikan dirinya. Tentu, Xia Qingchen berbicara. Kekuatan pihak lain telah mencapai transformasi ke-8 tingkat bintang tengah, yang tidak buruk. Peri bunga biru melihat ini dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Nama pemuda kasar itu adalah He Yuanu. Leluhurnya memiliki darah barbar, dan tubuh fisiknya sangat kuat. Di antara transformasi ke-8 tingkat bintang menengah, hanya sedikit yang dapat menandinginya. Meskipun Xia Qingchen memiliki banyak pengalaman bertarung, perbedaan antara kultivasi dan tubuh fisiknya terlalu besar. Kali ini, dia pasti akan kalah. Makan tinjuku. Remaja kasar itu gegabah dan tak sabaran, dan dia mulai bertarung tanpa sepatah kata pun. Xia Qingchen masih mempertahankan posturnya dengan tangan disilangkan di depan dada. Melihat pemuda kasar itu menyerbu seperti harimau yang ganas, Xia Qingchen mengetuk tanah dengan ujung kakinya dan berguling ke belakang, dengan mudah mendarat di belakang pemuda kasar itu. Dengan hanya kekuatan dan fisik, dan tanpa ketertiban, Anda mungkin memiliki keunggulan dalam konfrontasi langsung, tetapi jika Anda bertemu seseorang dengan gerakan lincah, Anda pasti akan kalah. Saat mendarat, kaki Xia Qingchen menginjak punggungnya, menyebabkan pemuda kasar itu terhuyung dan jatuh ke tanah. Kali ini, para penonton kesayangan surga benar-benar tidak bisa tinggal diam dan semuanya menjadi serius. Jika kekalahan si janda racun disebabkan kurangnya pengalaman atau karena mereka meremehkan lawan, maka kekalahan si pemuda kasar merupakan sebuah peringatan bagi mereka. Di depan mereka ada suatu eksistensi yang usianya mirip dengan mereka, tetapi memiliki pengalaman tempur 100 kali lebih banyak dari mereka. Bahkan dengan perbedaan 2 tingkat kultivasi, dia masih bisa menang dengan mudah. Peri bunga biru yang duduk miring, tak dapat menahan diri untuk tidak berdiri tegak. Niat awalnya membiarkan mereka bertarung adalah untuk mengusir mereka pergi, sehingga mereka tidak terus-menerus berputar-putar di sekelilingnya. Adapun perdebatan mereka, dia sama sekali tidak tertarik. Namun siapa sangka bahwa sparring partner yang ditemukannya di menit-menit terakhir ternyata sungguh luar biasa. Dia tidak bisa menahan rasa penasarannya. Siapa selanjutnya? Xia Qingchen mendarat dengan ringan dan berbicara tanpa terengah-engah. Untuk sesaat, tidak seorang pun berani menjawab. Dia takut dikalahkan oleh agen rahasia tak dikenal ini dan dipandang rendah oleh peri bunga biru. Aku akan melakukannya. Pemuda beralis tebal itu mengerutkan kening dan menatap Xia Qingchen dalam-dalam. Aku masih tidak percaya. Apa yang bisa dilakukan bocah nakal di tahap transformasi ke-6 bintang tengah? Dialah orang yang diharapkan Hong Qianfan untuk dilawan oleh Xia Qingchen. Ya, Xia Qingchen mengangguk pelan. Laporkan namamu. Jiang Tianguo. Aku yakin kau pernah mendengar namaku, kata pemuda beralis tebal itu dengan nada meremehkan. Tapi jangan harap aku akan memandangmu secara berbeda. Seorang agen rahasia sepertimu tidak layak mendapat perhatian klan Jiang. Dari nada bicaranya, keluarga Jiang seharusnya sama dengan keluarga Hong, keduanya bangsawan kelas atas di wilayah Zongyun. Inilah sebabnya mereka begitu sombong, mengira bahwa Xia Qingchen ingin menjilat mereka. Hentikan omong kosong itu, ayo bertarung jika kau mau. Semakin banyak dia berbicara, semakin banyak pula yang akan dia kalahkan. Dia sekarang meniru Wang Kai, dan kata-kata tambahan apapun bisa mengekspos dirinya sendiri. Jiang Tianguo dengan sungguh-sungguh mengeluarkan palu dan berkata, ayo, coba aku lihat lagi, level mana yang bisa kamu lompati dan tantang. Ledakan. Jiang Tianguo bergegas mendekat, dan saat berada 3 kaki jauhnya, palu itu melayang di udara. Namun, palu ini bukanlah palu berat dalam pengertian tradisional. Sebaliknya, palu itu tiba-tiba terbelah dan berubah menjadi rantai dengan kait tajam. Selain itu, rantai itu meledak dan berubah menjadi dinding dengan diameter 20 kaki, menekan Xia Qingchen. Siapapun yang tertangkap oleh kait tajam salah satu rantai itu akan berakhir dengan kulitnya terkoyak dan dagingnya terkoyak. Akan tetapi, bagi Xia Qingchen,
ini hanya gerakan mencolok tanpa substansi. Dia hanya perlu menggunakan sedikit ki tanah untuk mematahkan jurus ini. Namun, seorang kultivator transformasi 6 tingkat astral menengah telah melampaui 3 tingkat dan dengan mudah mengalahkan seorang kultivator tingkat astral utama. Akan sulit bagi peri bunga biru untuk tidak curiga terhadap identitas Xia Qingchen, bukan? Alam Zongyun sangat menghargai bakat. Bagaimana mungkin putra surga yang sombong seperti itu bisa direndahkan menjadi agen rahasia? Oleh karena itu, Xia Qingchen segera menampakkan ekspresi bingung, menghindar ke kiri dan kanan untuk menghindari rantai. Apa? Hong Qianfan diam-diam merasa cemas. Anak ini, apakah dia bisa melakukannya atau tidak? Dia harus mempermainkan Jiang Tianguo. Untungnya, Xia Qingchen berhasil menghindari semua serangan berantai tanpa kesalahan apapun dan lolos dari jangkauan serangan rantai. Kau tidak ada apa-apanya, Jiang Tianguo mencibir. Dia memegang rantai itu dengan kedua tangan dan tiba-tiba mencambuknya dengan keras. Rantai yang terbang keluar itu segera bergeser secara horizontal dengan dia sebagai pusatnya, memaksa Xia Qingchen untuk terus mundur. Begitu dia mundur, mata Jiang Tianguo berkilat. Dia tiba-tiba melompat, dan rantai yang berputar tiba-tiba melaju kencang. Dengan ini, Xia Qingchen bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk menghindar. Pada saat kritis, Xia Qingchen tiba-tiba melompat setinggi 10 zang, menyerang Jiang Tianguo dari atas. Kau datang tepat waktu. Jiang Tianguo menjentikkan pergelangan tangannya, dan banyak rantai yang berputar menyerang Xia Qingchen yang berada di udara. Namun, Xia Qingchen tiba-tiba mengeluarkan bola logam perak dari lengan bajunya dan melemparkannya ke rantai. Ketika logam itu menyentuh rantai, logam itu langsung meledak dan menyemburkan arus listrik. Arus listrik mengalir melalui rantai dan masuk ke tangan Jiang Tianguo, menyebabkan tubuhnya mati rasa. Rantai di tangannya semuanya terlepas dari tangannya. Memanfaatkan kesempatan ini, Xia Qingchen mendaratkan tendangan di wajah Jiang Tianguo, menyebabkannya jatuh ke tanah. Seketika terjadi keributan. Jiang Tianguo kalah. Bukankah ini terlalu berlebihan? Tidak, tidakkah kau menyadarinya? Dia menggunakan senjata tersembunyi yang sangat langka, Silver Fox. Berikan aku Silver Fox. Jika aku menggunakannya di waktu yang tepat, aku juga bisa mengalahkan kekuatan astral utama di awal. Peri bunga biru menatap Xia Qingchen sambil termenung. Selanjutnya, Xia Qingchen berbicara. Aku akan melakukannya. Hong Qianfan menatap Jiang Tianguo yang sedang bergerak-gerak di tanah, dan merasa sangat gembira. Xia Qingchen mengangguk. Serang. Mata Hong Qianfan bersinar dengan cahaya yang kejam, dan dia menampilkan teknik bela diri tingkat tinggi tingkat hitam yang terbaik. Itu adalah serangkaian teknik cakar yang licik dan kejam, yang menargetkan titik vital atau bagian lemah tubuh manusia. Puff! Dia mencakar dada Xia Qingchen, untungnya reaksi Xia Qingchen cepat, hanya sebagian pakaiannya yang robek. Tatapan matanya berubah dingin. Itu hanya sesi sparring. Mengapa Hong Qianfan harus bersikap begitu kejam lain kali? Apa yang kau sembunyikan? Mengapa kau tidak membiarkanku menyelesaikan pertempuran ini dengan cepat dan memperoleh kemenangan penuh? Hong Qianfan mendengus dan berkata, apakah kau masih menginginkan teknik bela diri? Dia ingin pamer, jadi dia ingin menggunakan sikap yang keras dan tanpa ampun menjatuhkan Xia Qingchen ke tanah. Berbeda dengan keadaan menyedihkan negara surgawi Jiang, hal itu menunjukkan betapa kuatnya dia. Hati Xia Qingchen menjadi dingin. Demi dia tidak peduli dengan hidup dan mati pasangannya. Orang ini benar-benar egois dan dingin. Namun, Xia Qingchen tidak berniat untuk menang melawannya lagi. Dia bisa menggunakan rubah perak sebagai alasan atas kemenangannya melawan Jiang Tianguo sebelumnya. Tidak masuk akal baginya untuk mengalahkan Hong Qianfan lagi. Oleh karena itu, ketika cakar Hong Qianfan sekali lagi mencengkeram lehernya, Xia Qingchen jungkir balik dan menggunakan kakinya untuk menendang pergelangan tangan Hong Qianfan. Dia kemudian berpura-pura tersandung ke depan dan jatuh dari perahu. Bab 952, Kemenangan yang Sulit. Dia meraih sisi perahu dan berbalik. Kekalahanku karena jatuh dari perahu. Melihat ini, Hong Qianfan sangat marah. Ini bukan hasil yang diinginkannya. Yang diinginkannya adalah agar Xia Qingchen diperlakukan seperti anjing mati dan dikalahkan dengan menyedihkan di tanah. Akan lebih baik jika Xia Qingchen terluka parah. Dalam situasi saat ini, dia menang, tetapi itu tidak menunjukkan betapa kuatnya dia. Dia menurunkan kelopak matanya dan menatap Xia Qingchen dengan muram. Matanya dipenuhi dengan ancaman yang kuat saat dia berkata, Tuan Muda Wang, Anda belum kalah. Ayo lanjutkan.
Tangannya berubah menjadi cakar dan dia hendak melanjutkan ketika peri bunga biru berkata, dia sudah menerima tantangan kalian berempat. Jika dia melanjutkan, itu bukan lagi adu tanding, tapi intimidasi. Ekspresi Hong Qianfan berubah secepat membalik buku. Saat dia berbalik menghadap peri bunga biru, wajahnya yang muram langsung berubah hangat. Peri bunga biru sangat pengertian pada junior kita. Dia melangkah maju dan menepuk bahu Xia Qingchen sambil tersenyum lembut. Terima kasih atas kerja kerasmu. Di hadapan semua orang, dia tampak sangat sopan. Peri bunga biru mengusap dahinya dan berkata, aku sudah melihat penampilanmu. Lumayan, nanti aku akan tunjukkan kekuranganmu secara rinci. Aku agak lelah sekarang dan ingin menyendiri. Semua orang mengerti secara diam-diam dan pamit. Hong Qianfan juga tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal. Saat dia berbalik, ekspresinya berubah menyeramkan lagi. Dia melingkarkan lengannya di bahu Xia Qingchen dan berkata, Wang Gongxi, datanglah ke kamarku. Mari kita bahas seni bela diri lagi. Ketika dia kembali ke kamarnya, hal pertama yang dilakukannya adalah menamparkan Xia Qingchen beberapa kali dengan keras. Apa kau benar-benar tuli? Kau benar-benar tidak menuruti perintahku. Bagaimana dia bisa membiarkan hal ini terjadi? Tuan Muda Wang, silakan tinggal. Ada yang ingin saya tanyakan padanya. Kata peri bunga biru. Hong Qianfan segera tersenyum cerah dan melepaskan Xia Qingchen. Dia menepuk bahunya dan berkata, peri bunga biru datang untuk berbicara langsung denganmu. Kamu harus serius, mengerti? Sambil berbicara, dia pergi dengan senyum di wajahnya. Ketika dia sampai di sudut yang gelap, dia langsung mengerutkan kening. Mengapa peri bunga biru memanggil Xia Qingchen? Mungkinkah dia menemukan potensi mengejutkan Xia Qingchen dan menjadi tertarik padanya? Memikirkan hal ini, Hong Qianfan panik tanpa alasan. Tampaknya itu mungkin. Seorang kultivator transformasi tingkat bintang menengah 6 mampu melintasi level dan bertarung dengan mereka di tingkat bintang utama tanpa mengalami kerugian. Bakat semacam ini langka di wilayah Zongyun. Apakah aku mengundang seekor serigala ke rumahku? Hong Qianfan berkata dengan cemas. Di dek, peri bunga biru bersandar di pagar kapal, matanya yang indah menatap puncak-puncak curam yang secara bertahap muncul di kedua sisi sungai, dan berkata, kamu lebih kuat dari mereka. Tatapan mata Xia Qingchen tenang saat dia berkata, peri, kamu menyanjungku. Kekuatanku tidak sebaik mereka. Namun, peri bunga biru berkata, maksudku, pengalaman bertarungmu. Dari segi kekuatan, secara alami kamu tidak sebaik Jiang Tianguo dan Hong Qianfan. Lagi pula, perbedaan dalam kultivasi dasar terlalu besar. Xia Qingchen tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Aku berencana untuk memasukkanmu ke dalam daftar kandidat yang direkomendasikan oleh Gua Cagar Alam Suci. Peri bunga biru menoleh dan menatap Xia Qingchen. Sesederhana itu, Xia Qingchen agak terkejut. Ia mengira akan mengalami banyak kesulitan. Ia tidak menyangka bahwa sesi tanding sederhana akan memungkinkan peri bunga biru untuk membuat keputusan lain kali. Dia punya kesan yang baik tentang gadis pendiam ini. Seberapa berharganya sebuah rekomendasi? Ia dapat menggunakan kuota tersebut untuk ditukar dengan uang dan dukungan dari orang-orang berkuasa, dan ia bahkan dapat memberikannya kepada orang-orang yang dikenalnya sebagai hadiah. Namun, dia tidak jadi melakukannya, dia malah berencana memberikannya kepada Xia Qingchen, yang baru dia temui satu kali. Itu hanya karena potensi Xia Qingchen tidak buruk dan dia layak untuk dipelajari lebih lanjut. Pada saat itu, Xia Qingchen melihat bayangan gadis suci teratai putih di dalam dirinya. Mereka sama-sama tidak mementingkan diri sendiri dan adil. Hanya saja yang satu bersikap tidak memihak dan tidak korup, sedangkan yang satu lagi berwatak tenang. Terima kasih banyak. Xia Qingchen mengepalkan tangannya dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kuota ini datang terlalu tiba-tiba. Namun siapa sangka nada bicara peri bunga biru itu akan berubah, namun itu hanya pikiranku sebelumnya. Hah. Xia Qingchen melirik ekspresinya, hanya untuk melihat bahwa wajah tenang peri bunga biru itu mengandung sedikit kekecewaan dan penghinaan. Hong Qianfan memberimu Silver Fox agar kau bisa mempermalukan Jiang Tianguo, kan? Tanyanya dingin. Xia Qingchen terdiam, dia tidak suka berbohong. Ketika kamu bertarung dengan Hong Qianfan tadi, kamu juga dengan sengaja mengakui kekalahan, kan? Xia Qingchen masih tetap diam. Di mata peri bunga biru, ekspresinya setara dengan sebuah pengakuan. Aku mengagumi bakatmu, tapi aku benci karaktermu. Di jalur seni bela diri, kultivasi bukanlah satu-satunya hal yang penting, tetapi juga hati seseorang, kata peri bunga biru.
Kalau kekuatanmu hanya puncak tapi hatimu hina, itu bencana. Peri bunga biru berdiri. Kamu berkolusi dengan Hong Qianfan untuk menipuku. Jelas bahwa hatimu tidak murni. Aku tidak bisa memberikan hak untuk memasuki gua sisa dewa kepada orang sepertimu. Dengan lambaian lengan bajunya, dia menunjuk ke tepi sungai dan berkata dengan dingin, kau boleh pergi. Kau tidak diterima di perahu bunga. Xia Qingchen tidak menduga hal ini. Dia tidak menyangka hasil akhirnya akan seperti ini. Dia sebenarnya tidak bersekongkol dengan mereka. Dia hanya tidak ingin memperlihatkan kultivasinya yang sebenarnya, jadi dia menggunakan Silver Fox dan mengakui kekalahannya. Dia tidak berniat menipu peri bunga biru. Akan tetapi, tidak satu pun dari hal ini yang dapat dijelaskan. Dia tidak mau repot-repot menjelaskan. Jaga dirimu baik-baik. Xia Qingchen tidak memohon. Dia hanya mengingatkannya dengan lembut lalu melompat, melangkah di atas ombak untuk meninggalkan perahu bunga itu. Dalam beberapa tarikan napas, ia mencapai pantai dan menghilang ke dalam hutan luas. Peri bunga biru tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xia Qingchen akan begitu riang dan pergi begitu saja. Dia mengira dia akan memohon kesempatan kedua. Ini berbeda dengan Xia Qingchen yang dia bayangkan. Seseorang yang mengejar ketenaran dan kekayaan seharusnya tidak begitu tenang dan kalem. Mungkinkah dia salah paham? Setelah tertegun cukup lama, peri bunga biru menghela nafas. Lupakan saja, dia sudah pergi. Apa yang harus dikatakan? Tiba-tiba, ketika perahu bunga melewati wilayah sungai ini, burung-burung hitam terbang dari puncak gunung yang megah di kedua sisi. Dia mengenali bahwa itu adalah burung bermata satu, burung pemangsa yang terkenal di wilayah sungai ini. Mereka biasanya hidup berkelompok dan ganas. Selama ada makhluk hidup yang memasuki wilayah mereka, mereka pasti akan menyerangnya secara berkelompok. Tetapi sekarang, burung-burung bermata satu itu semuanya ketakutan. Hanya ada satu kemungkinan untuk situasi seperti itu. Sesuatu yang ditakuti burung bermata satu telah menyusup ke wilayah mereka. Peri bunga biru segera menjadi waspada dan memarahi, semuanya, waspadalah. Itu mungkin binatang iblis yang kuat. Dalam jarak 100.000 mil dari tempat ini, itu adalah tempat paling berbahaya di mana binatang-binatang iblis berkumpul. Bahkan ada kemungkinan untuk menemui binatang iblis bulan kecil. Hualala, Hong Qianfan, Jiang Tiangwo dan yang lainnya keluar dan mengamati tebing di kedua sisi dengan waspada. Namun, selain burung-burung bermata satu yang terkejut, pegunungan di kedua sisi tampak sunyi senyap. Bahkan suara serangga pun tidak terdengar. Justru karena itulah, bisa dipastikan bahwa di puncak gunung itu ada eksistensi mengerikan yang tengah menekan para binatang iblis di dekatnya. Penghancuran kartu. Tiba-tiba, di sisi kanan gunung, sebuah batu seberat 1000 pon menggelinding turun dari lereng gunung dan jatuh ke sungai tanpa dasar, memercikkan ombak putih. Mereka mengikuti sumber batu itu dan melihat semak hijau di tebing. Tidak ada bahaya. Namun, penglihatan peri bunga biru adalah yang terbaik, dan dia sangat menyadari kelainan tersebut. Dia menemukan sesuatu pada dinding batu kuning itu telah bergerak. Setelah diamati lebih dekat, itu sebenarnya kepala ular seukuran rumah. Makhluk itu menatap dingin ke arah mereka di atas perahu, sambil menjulurkan lidahnya yang merah. Tubuh mereka yang panjangnya ratusan meter itu tersusun rapat di tebing, menempati hampir separuh tebing. Karena warnanya sama dengan tebing, dia tidak mengenalinya pada awalnya. Peri bunga biru tersentak, dan kulit kepalanya mati rasa. Piton langit batu putih. Giginya gemeretak dan seluruh tubuhnya gemetar. Bab 953, Anugerah yang Menyelamatkan Hidup. Ular piton langit batu putih adalah salah satu dari 10 binatang iblis tingkat bulan besar di alam awan tengah. Mereka lahir dengan kultivasi bulan kecil, dan saat mereka dewasa, mereka bahkan dapat mencapai bulan tengah. Yang paling menakutkan adalah bahwa ular piton batu putih adalah satu-satunya binatang iblis buas yang memakan manusia. Hal ini dikarenakan banyak manusia yang merupakan seniman bela diri dan memiliki kekuatan yang melimpah dalam tubuh mereka. Setelah memakan mereka, mereka dapat menyerap kekuatan seniman bela diri. Banyak elit tingkat bulan yang menemuinya hanya akan berakhir sebagai makanan di perutnya. Kadangkala, ada kejadian berdarah di mana seekor ular piton langit batu putih memakan seluruh kota. Sekarang, ia benar-benar muncul di depan mereka dan menatap mereka. Tubuh peri bunga biru menegang, dan dia merasa ini pasti mimpi buruk. Hingga ular piton langit White Rock menggeliat menggerakkan tubuhnya yang besar dan meloncat ke dalam sungai. Celepuk. Rasanya seperti ada gunung yang jatuh ke dalam sungai besar, yang mengakibatkan gelombang setinggi 1000 kaki menghantam.
Gelombang panjang muncul di air dan melaju kencang menuju perahu rekreasi. Tenggorokan peri bunga biru seakan-akan tersumbat, ia pun berteriak dengan susah payah, cepat lari ke tepi pantai. Dia melompat dan menginjak ombak terlebih dahulu. Para kesayangan surga di kapal semuanya pucat pasi karena ketakutan saat mereka melarikan diri ke pantai. Orang-orang di kapal baru saja mundur ketika gelombang besar meledak. Ekor ular setinggi 10 zang, setebal setengah rumah, muncul dari air dan menghantam perahu. Dengan ledakan keras, perahu rekreasi itu hancur berkeping-keping. Lalu, ekor ular itu masuk ke dalam air, dan ombak pun menerjang ke arah mereka. Berpisah, jantung peri bunga biru berdegup kencang. Dia tidak peduli dengan keadaannya yang menyedihkan dan berlari dengan liar menuju hutan pegunungan. Tidak jauh dari pantai terdapat kawasan hutan pegunungan yang kompleks. Mungkin masih ada harapan tersembunyi di sana. Ledakan. Dengan suara keras, peri bunga biru menoleh ke belakangnya, dan wajahnya berubah seputih kain kafan. Ular piton raksasa sepanjang 1000 kaki muncul dari dasar air dan bergegas ke darat. Tubuh yang sangat besar itu menggeliat dengan cepat di tanah. Kecepatannya hampir 2000 kaki per langkah, beberapa kali lebih cepat darinya. Terlebih lagi, ular piton raksasa itu hanya mengincar peri bunga biru. Ada keganasan yang mendalam di mata kuningnya. Peri bunga biru itu gemetar. Saat berlari, dia dilanda kepanikan yang tak berujung. Dia merasakan mata besar menatapnya dari belakang. Dalam kepanikannya, dia melarikan diri ke hutan. Namun, bayangan besar tampak menjulang di atas kepalanya. Ketika mendongak, ternyata kepala ular piton langit bermata putih itu yang menghalangi matahari. Dia hanya bisa melihat sepasang mata kuning ular piton raksasa dalam bayangan. Berderak, ular piton itu menjentikkan lidahnya dan kepalanya yang besar menukik ke bawah. Dalam keputusasaannya, peri bunga biru menutup matanya dan menunggu dalam ketakutan akan rasa sakit karena digigit ular piton hingga mati. Namun, rasa sakit yang dibayangkannya tidak muncul. Sebaliknya, dia merasakan angin kencang bertiup di telinganya. Terlebih lagi, tubuhnya terangkat ringan dari tanah, seolah-olah sedang dipeluk oleh sesuatu. Ketika dia membuka matanya, dia melihat bahwa itu adalah pemuda yang telah dia usir dari perahu bunga. Dia saat ini sedang memeluknya dan menghindar ke kiri dan kanan di hutan. Kau, ucap peri bunga biru dengan terkejut. Set, Xia Qingchen segera berhenti bicara. Saat itulah peri bunga biru menyadari bahwa mereka berada di bawah perlindungan artefak nirvana yang tak terlihat. Dia segera menutup mulutnya rapat-rapat dan bahkan menahan napas, membiarkan Xia Qingchen menggendongnya saat mereka melaju kencang. Di belakangnya, ular piton putih tidak berhasil menangkap mangsanya. Ia mengamuk dan menyapu tubuh ularnya yang panjangnya 1000 sang. Ratusan pohon ditebang seperti rumput kering. Tanah yang ditumbuhi rumput liar pun diratakan oleh tubuh ular tersebut, sehingga tampaklah tanah yang bergelombang. Pemandangan itu begitu mengejutkan hingga membuat seseorang terdiam. Di kejauhan, Xia Qingchen dan peri bunga biru bersembunyi di celah tumpukan batu. Kedua belah pihak tidak bergerak. Setelah keributan besar mereda selama 1 jam penuh, mereka memastikan bahwa ular piton putih telah pergi. Aku baik-baik saja sekarang. Xia Qingchen melepaskan artefak nirvana yang tak terlihat dan menjulurkan kepalanya untuk melihat dunia luar. Bisakah kau menurunkanku terlebih dahulu? Suara lembut seperti anak kucing terdengar dari lengannya. Xia Qingchen menundukkan kepalanya dan melihat. Karena celah yang sempit, dadanya menempel erat di dada Xia Qingchen. Wajahnya sangat dekat dengan wajah Xia Qingchen, dan mereka bisa mendengar napas masing-masing. Wajah yang cerah dan tenang itu tergantikan oleh ekspresi kemerahan dan malu-malu. Xia Qingchen melepaskan pinggangnya dan meremas tubuhnya keluar dari celah itu. Dada mereka tak pelak lagi saling bergesekan. Gesekan itu menimbulkan perasaan aneh yang kuat, menyebabkan peri bunga biru mengerang karena malu. Maafkan aku. Xia Qingchen meninggalkan celah itu dan bahkan tidak menoleh. Hati-hati, ular piton pencakar langit White Rock sangat pendendam. Ia akan mengingat mangsa yang menjadi incarannya untuk waktu yang lama. Selamat tinggal. Dia mengetuk tanah dengan ujung kakinya dan bersiap untuk pergi. Mau kemana? Tanya peri bunga biru dengan cepat. Xia Qingchen menoleh dan menatapnya. Apakah ini ada hubungannya denganmu? Ia tetap mempertahankan sikap singkat dan berusaha tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu untuk menghindari terungkapnya dirinya. Mengapa kau menyelamatkanku? Aku baru saja mengusirmu. Peri bunga biru merapikan sanggul rambutnya yang basah dan berjalan keluar dari celah batu. Ekspresinya telah kembali normal,
dan dia menatap Xia Qingchen dengan tatapan rumit. Kamu boleh berpikir bahwa aku berusaha menyenangkanmu seperti mereka, kata Xia Qingchen dengan tenang. Setelah selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, berbalik, dan terus berjalan pergi. Tempat ini tidak aman. Pergi secepatnya. Aku ingin mendengar jawaban yang sebenarnya. Peri bunga biru itu menghalangi Xia Qingchen dan berkata, jika kau ingin menyenangkanku, kau seharusnya sudah melakukannya lebih awal. Kau tidak akan mempertaruhkan nyawamu untuk mendapatkan perhatianku. Harga ini terlalu mahal, dan bahkan elit tingkat bulan pun pasti tidak akan berani mencobanya. Xia Qingchen tersenyum. Itu hanya karena kamu sedikit mirip dengan temanku. Bukanlah hal buruk untuk memiliki wanita lain seperti Jiang Xuexin di dunia ini. Hanya itu, peri bunga biru tidak menyangka akan menerima jawaban seperti itu. Xia Qingchen membalas, apalagi, mungkinkah karena aku mengagumimu? Tentu saja tidak, aku tidak berpikir seperti itu. Peri bunga biru segera berbicara. Dia bukan wanita narsis, dan dia juga percaya bahwa Xia Qingchen bukanlah orang yang dangkal. Hanya saja, ketika kata-kata itu keluar dari mulut juru selamatnya, dia sedikit kecewa. Dia benar-benar berharap Xia Qingchen menyelamatkannya karena kecantikannya atau wataknya. Dia menertawakan dirinya sendiri dan menyesuaikan keadaan pikirannya. Aku akan memberimu rekomendasi gua cadangan surgawi. Xia Qingchen tersenyum. Bukankah dia ada dalam daftar kandidat? Di kapal, dia dengan jelas mengatakan bahwa itu adalah daftar kandidat yang direkomendasikan. Dengan kata lain, ada beberapa kandidat yang telah memperoleh posisi ini. Kebaikan karena menyelamatkan hidupku lebih besar dari apapun. Kuota itu tidak cukup untuk membalas budiku. Mari kita bertemu dengan mereka yang telah terpisah dari kita, kata peri bunga biru. Kemudian, kita akan kembali ke keluargaku dan melaporkan semuanya kepada mereka. Kau akan diberi hadiah. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Pada waktu itu, ular piton batu putih gagal melahap peri bunga biru, jadi ia berbalik dan mengejar yang lain. Hong Qianfan sangat tidak beruntung karena menjadi sasaran ular piton langit batu putih yang mengejarnya hingga ke dalam ngarai. Namun, tepat saat ia merasa bahwa nasibnya telah berakhir, ular piton batu putih itu tampaknya telah merasakan sesuatu. Ia mengangkat kepalanya dengan waspada dan mengendus udara. Kemudian, ia dengan cepat mundur dan menyelinap ke dalam sungai. Tidak lama kemudian, dua sosok terbang melintasi langit di atas lembah, membelah langit. Kedua sosok itu berdiri di puncak gunung yang curam, menatap sungai yang tak berdasar dengan penuh penyesalan. Pendeta, sungguh disayangkan. Kita hampir menangkap ular piton putih itu. Orang yang berbicara adalah seorang pria berkulit binatang. Dia memiliki tubuh yang kuat dan memiliki ciri-ciri yang jelas dari orang-orang barbar selatan. Di depannya ada seorang barbar yang mengenakan kulit ular putih dan membawa kapak batu aneh. Sayang waktunya terbatas, ujarnya dengan nada kalem. Kalau tidak, dalam beberapa hari lagi saya pasti bisa menangkap ular piton raksasa ini. Mereka tak lain adalah orang selatan yang pergi ke Istana Roh untuk meminta tongkat kerajaan mayat hidup. Orang barbar berkulit ular putih salju itu juga merupakan ahli dari alam bulan tengah. Mereka datang ke alam awan tengah untuk mencari guru spiritual yang dapat diandalkan. Dalam perjalanan, mereka menemukan ular piton putih dan menangkapnya di sepanjang jalan, memaksanya untuk datang ke sini. Sayangnya, si waspada dan licik itu tetap berhasil melarikan diri. Ayo kita pergi. Kita cari guru spiritual di wilayah awan tengah untuk menyelesaikan beberapa urusan serius. Kata si barbar. Kudengar bahwa Master Roh di alam awan tengah jauh lebih cemerlang daripada mereka yang berada di alam dingin, kata pelayan di belakangnya. Aku tidak percaya kata-kata bocah itu. Xia Qingchen pernah berkata bahwa dialah satu-satunya orang di dunia yang mampu memurnikan tongkat sihir mayat hidup. Kau memang kecil, tapi omonganmu besar. Si barbar mengejek dengan nada meremehkan. Bab 954, Kesepakatan Kabut. Pendeta, ayo pergi. Raja spiritual dari wilayah Zongyun sedang menunggu kita. Kata si barbar. Huang mengangguk, meraih barbarian itu, dan terbang menjauh. Di ujung percakapan yang lain, peri bunga biru mengeluarkan seruling giok dan memainkannya dengan lembut. Suara seruling yang halus itu menembus jarak 100 mil. Mendengar bunyi seruling itu, para kesayangan surga yang tadinya terpisah, berkumpul menjadi satu. Pada akhirnya, kecuali beberapa tukang perahu yang hilang, orang-orang lainnya kembali. Saat kita kembali, biarkan orang-orang di geng itu memberi para pelaut itu pemakaman yang layak. Peri bunga biru itu mendesah.
Dia peduli terhadap kehidupan orang-orang biasa, dan hatinya memang murni. Mengingat munculnya bahaya yang tidak dapat dilawan seperti ular piton surgawi batu putih, pelatihan akan berakhir lebih awal. Kata peri bunga biru. Dia memainkan serulingnya lagi. Kali ini, nada serulingnya aneh, atau setidaknya bunyinya aneh. Namun, tak jauh dari sana, burung-burung bermata satu di langit tampak dipanggil. Mereka terbang dan melayang di atas kepala mereka. Beberapa di antara mereka bahkan mendarat dengan sangat patuh dan bersujud di depan peri bunga biru. Ketika Xia Qingchen melihat ini, dia sedikit terkejut. Ini seharusnya adalah binatang iblis yang hanya bisa dikendalikan oleh orang barbar, bukan? Seolah-olah dia bisa merasakan keterkejutan Xia Qingchen, peri bunga biru meletakkan serulingnya, merasa sedikit tidak wajar. Aku telah mempermalukan diriku sendiri di depan Tuan Muda Wang. Ini adalah teknik bela diri tingkat lanjut yang diam-diam dipelajari leluhurku dari orang-orang barbar. Tidak perlu dijelaskan. Xia Qingchen tersenyum. Apakah dia curiga bahwa peri bunga biru adalah seorang barbar? Wajah peri bunga biru berubah muram. Ayo pergi. Kita harus kembali ke ibu kota secepatnya. Pembukaan gua suci sudah tidak lama lagi, jadi dia harus kembali lebih awal untuk melakukan persiapan. Hong Qianfan masih terkejut. Peri bunga biru, katanya, aku masih punya banyak ilmu bela diri yang ingin kutanyakan padamu. Bisakah kita menunggangi burung yang sama? Pertama, dia khawatir akan menghadapi bahaya lagi. Jika peri bunga biru bersamanya, dia akan jauh lebih aman. Kedua, dia masih bisa mendekatinya dan melihat apakah dia bisa mendapat rekomendasi ke gua suci. Peri bunga biru menolak tanpa ragu, maaf, saya sedang berkuda dengan Tuan Muda Wang. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang seni bela diri, Anda dapat bertanya kepada saya saat Anda kembali ke ibu kota. Hah! Tatapan mata Hong Qianfan langsung berubah tajam saat dia menatap Xia Qingchen. Dia memang telah membawa serigala ke rumahnya. Peri bunga biru tidak pernah suka dekat-dekat dengan laki-laki. Ia bahkan jarang bertemu dengan laki-laki, apalagi menunggangi burung bersama mereka. Begitu, katanya sambil tersenyum hangat. Baiklah kalau begitu. Ingatlah untuk melayani peri bunga biru dengan baik dalam perjalanan. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan menaiki burung bermata satu itu. Ketika dia menaiki burung itu, wajahnya menjadi sangat muram. Saya harus mencari cara untuk mengusirnya. Kecepatan burung bermata satu itu sangat cepat. Ia berhasil tiba dalam 7 hari, yang diperkirakan memakan waktu 10 hari. Berdiri di atas awan, Xia Qingchen melihat ke bawah. Sebuah kota manusia yang luas dan megah yang tidak dapat dilihat ujungnya muncul di matanya. Jauh lebih besar dari kota Liangsu. Tiba-tiba, Xia Qingchen menyadari keberadaan yang sangat istimewa. 100 mil jauhnya dari ibu kota, ada sebuah lubang besar yang gelap gulita. Jika melihat ke bawah dari atas, orang tidak dapat melihat ujungnya. Itulah gua suci. 200 tahun yang lalu, itu hanyalah sumur kering yang biasa-biasa saja. Kemudian, karena beberapa alasan yang tidak diketahui, dengan sumur kering sebagai pusatnya, radius 5 km runtuh, dan sebuah lubang pembuangan besar muncul. Peri bunga biru diperkenalkan dengan hati-hati. Tatapan mata Xia Qingchen sedikit berkedip. Mungkinkah pedang gila itu secara tidak sengaja menyentuh sesuatu di alam rahasia, menyebabkan perubahan yang begitu besar? Pegang erat-erat, burung bermata satu itu akan segera mendarat. Peri bunga biru mengingatkan. Suara mendesing. Burung bermata satu itu berputar-putar dan mendarat di pinggiran kota raja, di titik pendaratan yang ditentukan bagi burung. Binatang terbang tak dikenal dilarang terbang mengitari langit di atas ibu kota, atau mereka akan dianggap sebagai musuh dan ditembak jatuh. Peri bunga biru, dalam 2 hari, kami akan berterima kasih atas bimbinganmu di paviliun berkabut. Tolong hormati kami. Setelah mendarat, Hong Qianfan secara khusus mengundangnya. Maafkan aku, tolak peri bunga biru tanpa ragu. Gua suci akan segera dimulai. Aku perlu membuat beberapa persiapan. Hong Qianfan sudah menduga dia akan mengatakan ini dan berkata, Tuan Muda Wang Yue juga akan ada di sana. Akan sangat disayangkan jika peri bunga biru tidak pergi. Hah, Tuan Muda Wang Yue, apakah dia akan berpartisipasi? Alis peri bunga biru sedikit mengendur. Tuan Wang Yue merupakan penguasa tingkat kedua di alam awan tengah, hanya kalah dari Hao Tian yang berada di tempat pertama. Tentu saja, peri bunga biru sendiri menduduki peringkat kelima, jadi identitas ini tidak dapat menggerakkannya. Yang benar-benar menggerakkan hatinya adalah identitas lain dari Master Wang Yue. Pangeran ketiga wilayah Zongyun. Raja Zongyun memiliki 6 pangeran,
dan dia adalah salah satunya. Dia sangat dicintai oleh Raja Zongyun dan memiliki kekuasaan besar di wilayah Zongyun. Meskipun peri bunga biru bersikap acuh tak acuh, dia lahir di dunia fana. Meskipun dia tidak berpikir untuk dirinya sendiri, dia tetap harus bekerja untuk kepentingan keluarganya. Hong Qianfan tersenyum dan berkata, benar sekali. Tuan Muda Wang Yue berkata bahwa kita, alam Zongyun, memenangkan pertempuran antara dua alam, dan dia ingin mengucapkan terima kasih kepada peri bunga biru saja. Peri bunga biru tahu bahwa Tuan Muda Wang Yue ingin memenangkan hatinya dan keluarganya. Setelah berpikir sejenak, peri bunga biru mengangguk, baiklah, kapan? 2 hari kemudian, saat senja, paviliun berkabut. Hong Qianfan berkata penuh harap. Keluarganya berada di kubu Tuan Muda Wang Yue. Jika Tuan Muda Wang Yue meminta rekomendasi, peri bunga biru tidak akan menolaknya. Setelah mengatakan itu, Hong Qianfan tiba-tiba menoleh ke Xia Qingchen dan berkata, Tuan Muda Wang, Anda bisa ikut. Aku tidak bebas, jawab Xia Qingchen. Apa yang akan dia lakukan di pesta yang tidak ada hubungannya dengan dia? Bagaimana ya aku menjelaskannya? Kita semua mengalami suka dan duka bersama kali ini. Apa salahnya bersenang-senang? Selain itu, Tuan Muda Wang Yue mungkin akan mengungkapkan beberapa informasi tentang Gua Sisa Dewa, kata Hong Qianfan. Tidak apa-apa untuk mendengarkannya. Hati Xia Qingchen tergerak. Jika memang begitu, dia mungkin juga ikut serta. Baiklah, katanya. Mata Hong Qianfan berkedip dan dia tersenyum penuh kasih sayang. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, lalu 2 hari kemudian, paviliun berkabut akan menunggu kalian berdua. Saat kerumunan itu berpisah, peri bunga biru berkata, Tuan Muda Wang, jika Anda tidak keberatan, mengapa Anda tidak tinggal di rumah besar Zhou saya sebelum masuk ke gua retensi dewa? Xia Qingchen tidak keberatan. Mereka berdua memasuki ibu kota dan melangkah masuk. Seperti yang diharapkan, suasananya sangat beragam. Banyak ramuan spiritual langka, batu spiritual, dan darah spiritual dapat ditemukan di sini. Dia bahkan bisa melihat banyak obat-obatan rahasia berkualitas tinggi, yang jauh lebih baik daripada yang ada di kota Liangsu. Misalnya, dia benar-benar melihat sebuah obat rahasia yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang ke tingkat bintang tengah. Obat itu disebut Yue King Hui, dan obat itu dapat menggandakan efek kultivasi tingkat bintang tengah. Dari segi kemanjuran, itu sebenarnya sebanding dengan sangkar asap pasir dingin menara pendengar salju. Akan tetapi, harganya mahal, beberapa kali lipat lebih mahal daripada pasir beku sangkar asap. Aku akan memberimu beberapa saat kita kembali ke istana. Kata peri bunga biru. Nama aslinya adalah Zhou Jingxuan, dan peri bunga biru hanyalah nama untuk seni bela dirinya. Xia Qingchen tertegun. Dia kemudian tersenyum tenang. Keluarga Zhou adalah salah satu dari 2 keluarga alkimia besar di wilayah awan tengah. Yue King Hui yang kamu lihat disempurnakan oleh keluarga Zhou kami. Jadi seperti ini. Xia Qingchen tidak menyangka kalau obat rahasia di alam awan tengah ternyata begitu melimpah, bahkan bisa disamakan dengan pasir dingin di sangkar asapnya. Kudengar ada kekuatan yang bernama keluarga Tingsue di wilayah dingin. Dia berhenti sejenak dan berkata, bukankah mereka menjual ramuan mereka di wilayah Zongyun? Bahkan beberapa bulan yang lalu, kekuatan rumah Tingsue seharusnya telah mencapai alam Zongyun. Ekspresi Zhou Jingxuan berubah serius. Tentu saja ada. Hanya saja keluarga alkemis lokal kita menawarinya, jadi untuk sementara waktu hal itu ditahan. Mendengar ini, Xia Qingchen tidak bisa menahan senyum. Ternyata keluarga Zhou adalah pemimpin keluarga alkimia. Untuk bersaing dengan obat rahasia menara pendengaran salju, mereka telah menurunkan harga ramuan mereka sendiri. Izinkan saya bertanya, di antara 2 obat rahasia yang khasiatnya sama, apakah para pembudidaya akan memilih yang murah atau yang mahal? Justru karena itulah obat rahasia menara pendengar salju tidak bisa laku. Astaga, tapi kita tidak bisa bertahan terlalu lama. Kita semua menjual dengan kerugian. Aku hanya berharap keluarga Tingsue dapat meninggalkan wilayah Zongyun secepat mungkin. Zhou Jingxuan berkata tanpa daya. Xia Qingchen tersenyum, dia takut dia akan kecewa. Menara pendengar salju itu kaya dan mampu menanggung perang harga. Ketika keluarga-keluarga alkemis di wilayah Zongyun tidak dapat menahannya, menara pendengar salju akan membunuh semua orang. Namun, waktu yang hilang selama periode ini tidak berhenti, jadi dia masih perlu membantu jika diperlukan. Apakah keluarga Zhou punya obat rahasia yang bisa menggandakan kekuatan bintang besar? Xia Qingchen teringat bahwa dia belum menyerahkan bahasa naga yang dia ciptakan ke menara pendengar salju untuk memulai penelitian skala besar mereka.
Apakah kamu mengejekku, atau kamu benar-benar tidak tahu? Zhou Jingxuan berkedip. Apa maksudmu? Xia Qingchen membalas. Zhou Jingxuan menatap Xia Qingchen dengan ekspresi aneh dan berkata, sudah menjadi fakta umum bahwa obat-obatan rahasia untuk posisi astral utama selalu langka. Karena sulitnya penyulingan, resep, bahan, dan apoteker, obat-obatan itu jarang dijual. Bahkan jika ada, itu hanya akan meningkatkan kecepatan kultivasi hingga 10 atau 20%. Mengenai obat rahasia yang Anda sebutkan, saya belum pernah mendengarnya. Dia tidak bisa menahan tawa. Jika benar-benar ada obat rahasia yang begitu kuat, bukankah para ahli bintang besar dan ahli bulan kecil akan ada di mana-mana di alam awan tengah? Apakah seperti ini? Bahasa naga itu tampaknya mampu memberikan banyak kepingan pada menara pendengar salju. Bab 955, membenarkan diri sendiri. Di mana menara pendengaran salju? Tanya Xia Qingchen. Jalan pertama di distrik pusat. Mengapa kamu menanyakannya? Tanya Zhou Jingxuan. Aku hanya penasaran, jadi aku bertanya. Xia Qingchen berbicara seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Oh, Zhou Jingxuan tidak terlalu memikirkannya dan membawa Xia Qingchen ke Zhou Manor dengan suasana hati yang gembira. Rumah Zhou menempati area seluas beberapa puluh mil persegi. Dinding halaman kiri dan kanan membentang sejauh mata memandang. Ada banyak penjaga di bagian bawah dinding halaman, sehingga sulit untuk masuk. Lumayan, bahkan lebih megah dari istana. Puji Xia Qingchen. Istana kerajaan Liang tidak sebesar rumah besar Zhou. Tuan Muda Wang sedang mengolok-olok saya. Zhou Jingxuan menjawab, kediaman Zhou adalah keluarga bangsawan alkemis. Sebagian besar tanah di kediaman itu digunakan untuk alkimia. Oleh karena itu, meskipun tampak besar, tempat itu tidak terlalu makmur. Berdasarkan kekuatan keluarga, keluarga Zhou hanya dapat dianggap sebagai keluarga kelas 1 di alam awan tengah. Keluarga yang benar-benar kaya dan berkuasa adalah milik 9 markis. Alam awan tengah berbeda dengan alam dingin. Wilayah dingin dibagi menjadi 108 wilayah, tetapi wilayah Zongyun menganugerahkan dunia kepada 9 menteri kuat yang telah menyelamatkan negara dan mengangkat mereka menjadi markis. Itu adalah klan super sejati, yang menguasai suatu wilayah, memiliki 100.000 prajurit, dan klan tersebut diwariskan dari generasi ke generasi. Kamu terlalu rendah hati. Xia Qingchen melihat ke arah lalu lintas yang padat di pintu masuk, ke arah berbagai tokoh terkenal yang menunggu untuk memberikan penghormatan, dan tersenyum. Status rumah besar Zhou di alam awan tengah jelas tidak rendah. Kita pergi menemui ayahku dulu. Aku pasti akan membuatnya memberimu hadiah yang besar, kata peri bunga biru. Di rumah besar keluarga Zhou. Di depan ruang belajar. Nona, Anda sudah kembali juga, kata kepala pelayan di pintu. Juga, apakah ayah ada di dalam? Zhou Jingxuan bertanya dengan heran. Ya, Tuan Muda juga sudah kembali. Teman-temannya juga ada di sini, kata kepala pelayan. Oh, Zhou Jingxuan mendorong pintu hingga terbuka dan memasuki ruang belajar yang terang benderang. Seorang pria parubaya yang baik hati dan gemuk sedang mengobrol dan tertawa dengan 2 orang muda. Pria parubaya itu berpakaian sutra dan berwajah tembam. Dia adalah Zhou Bingkun, penguasa istana Zhou dan ayah Zhou Jingxuan. Dia juga salah satu alkemis paling terampil di alam Zongyun. Kekuatannya telah mencapai tingkat penyempurnaan pengobatan kuasi roh. Adapun 2 pemuda itu, salah satunya berusia awal 20-an dan tampak agak mirip dengan Zhou Jingxuan. Namun, dia tidak memiliki temperamen Zhou Jingxuan yang aneh dan hanya berpakaian lebih mewah. Dia adalah putra dari keluarga Zhou, saudara tiri Zhou Jingxuan, Zhou Xingyun. Adapun yang satu lagi, dia adalah seorang pemuda yang bahkan belum berusia 20 tahun, teman Zhou Xingyun. Dia berbicara dan tertawa dengan Zhou Bingkun, sama sekali tidak terkekang oleh status tinggi Zhou Bingkun. Seperti yang diharapkan dari putra panglima tertinggi Tumor Ganas. Dia tenang dan kalem. Lumayan, lumayan. Zhou Bingkun tersenyum ramah dan penuh pujian. Ternyata teman Zhou Xingyun adalah putra dari Komandan Korps Tentara Selatan yang terkenal, Qiu Zifan. Qiu Zifan tersenyum dan berkata dengan rendah hati, Paman, kamu terlalu baik. Zhou Bingkun sangat tertarik. Saya mendengar dari Xingyun bahwa kamu banyak membaca buku-buku militer dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang seni perang. Kamu sudah bisa melakukan latihan kotak pasir dengan ayahmu, Komandan Tumor Ganas. Latihan sandbox dimaksudkan untuk mensimulasikan pertempuran menyerang dan bertahan di peta. Ayah telah berjuang sepanjang hidupnya dan sangat berpengalaman, kata Qiu Zifan dengan rasa bersalah.
Saya kehilangan sebagian besar waktu ketika saya berlatih dengannya. Kamu masih bisa menang melawan ayahmu. Zhou Bingkun terkejut. Latihan sandbox merupakan ujian standar teoritis seseorang. Sungguh luar biasa bahwa Qiu Zifan dapat mengalahkan Komandan Tumor Ganas di usia yang begitu muda. Dalam ekspresi Qiu Zifan, sulit untuk menyembunyikan sedikit pun rasa puas diri, tetapi di permukaan, dia berpura-pura rendah hati. Hanya 1 atau 2 pertandingan. Tidak ada apa-apanya. Zhou Bingkun memuji, 1 atau 2 saja sudah luar biasa. Ayahmu adalah komandan suatu wilayah, dan dia telah mencapai puncak kesempurnaan dalam menggunakan pasukan untuk berperang. Sulit bagi orang biasa untuk berpikir seri dengannya. Ayah, kamu tidak tahu ini, tapi dunia luar memanggil Qiu Zifan dengan sebutan, penasihat militer kecil. Zhou Xingyun tertawa. Pahlawan muda, di masa depan, saat kita memasuki senja, kita pasti akan menjadi hebat, dan prestasi kita tidak akan kalah dari ayah. Zhou Bingkun sangat mengaguminya. Ayah dan anak Zhou memiliki kesepahaman diam-diam dan tidak menyebutkan kekalahan komandan kanker baru-baru ini untuk menghindari rasa malu bagi Qiu Zifan. Anda terlalu baik. Tujuan saya adalah menjadi komandan seperti ayah saya. Saya sudah merasa puas. Qiu Zifan berkata dengan rendah hati. Mereka berbincang dan tertawa bersama. Tiba-tiba, Zhou Jingxuan membawa Xia Qingchen masuk. Xuan, juga kembali. Kudengar dari saudaramu bahwa kau mengalahkan Li Hensui, kesayangan surga peringkat keempat di wilayah dingin, selama pertempuran di perbatasan. Senyum Zhou Bingkun melebar. Dibandingkan dengan kepulangan Zhou Xingyun, dia sendiri yang keluar untuk menyambutnya. Ketika Zhou Jingxuan kembali, dia bahkan tidak bangun. Sebaliknya, dia tampak sedikit kedinginan. Kemenangan tipis. Maaf mengecewakanmu, ayah. Zhou Jingxuan melirik kakaknya, Zhou Xingyun, yang meliriknya dengan acuh tak acuh sebelum mengalihkan pandangannya tanpa ekspresi apapun. Hubungan antara keduanya tidak dapat dianggap harmonis. Bagaimanapun, mereka tidak dilahirkan dari ibu yang sama, jadi sulit bagi mereka untuk memiliki perasaan sebagai saudara kandung biologis. Tidak buruk. Kekuatan Li Hensui itu tidak buruk. Xingyun dan kalian berdua adalah kebanggaanku. Aku bangga padamu. Zhou Bingkun mengangguk. Di antara 5 putra surga yang sombong di alam awan tengah, keluarga Zhou memiliki 2 di antaranya. Itu adalah pemandangan yang unik dan mulia. Namun, pujiannya terhadap Zhou Jingxuan jelas jauh lebih pucat. Wajah damai Zhou Jingxuan memancarkan jejak kesepian yang tak terdeteksi. Di mata ayahnya, yang ada hanyalah saudaranya. Kakaknya bukan hanya seorang pria, tetapi dia juga lebih berbakat daripada dirinya. Dia adalah talenta surgawi peringkat ketiga di alam awan tengah. Selain itu, dia pandai menjilat orang lain, jadi dia memiliki koneksi yang lebih baik daripada dirinya dalam semua aspek. Itulah sebabnya ayahnya selalu bersikap bias terhadapnya. Sebagai perbandingan, Zhou Jingxuan tidak dihargai. Ini, Zhou Bingkun tersenyum saat melihat Xia Qingchen yang tidak dikenalnya. Zhou Jingxuan kemudian tersenyum dan memperkenalkan, Wang Kai, pria cakap yang kutemui di jalan. Wang Kai. Zhou Bingkun menatap putranya, Zhou Xingyun dengan pandangan ingin tahu. Dia tidak tahu sebanyak anaknya tentang lingkungan anak muda. Zhou Xingyun menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia belum pernah mendengar nama Wang Kai. Di ibu kota, selama ada orang yang seusia dengannya dan sedikit terkenal, dia akan mengenal mereka. Bahkan jika dia tidak mengenal mereka, dia pasti pernah mendengar nama mereka. Namun, dia belum pernah mendengar nama Wang Kai. Tuan Muda Wang, Anda seorang pria yang cakap. Zhou Bingkun mencoba menebak siapa Wang Kai. Ini adalah pertama kalinya putrinya membawa seorang pria pulang. Agen rahasia kelas 2, jawab Xia Qingchen. Seorang agen rahasia. Bukankah itu pasukan khusus di bawah Twilight? Lebih jauh lagi, agen rahasia level 2 tidak rendah, tetapi juga tidak tinggi. Itu hanya setara dengan 1000 pasukan kriket di wilayah dingin. Mata Zhou Bingkun menunjukkan sedikit keterkejutan, tetapi dia menyembunyikannya dengan baik, menjadi mata-mata itu bagus, menjadi mata-mata memiliki masa depan yang cerah. Kemudian dia menatap putrinya, berharap putrinya akan menjelaskan. Mengapa dia membawa kembali orang yang bukan siapa-siapa? Rumah besar keluarga Zhou adalah halaman yang luas, dan semua orang yang datang dan pergi adalah pejabat tinggi dan bangsawan. Bukankah membawa sosok kecil seperti Wang Kai akan menurunkan nilai rumah besar keluarga Zhou? Zhou Jingxuan berkata, keterampilan Tuan Muda Wang sangat luar biasa. Dia memiliki potensi besar dalam seni bela diri. Yang terpenting,
Dia telah menyelamatkan hidupku sebelumnya. Itulah sebabnya saya ingin merekomendasikannya kepada Anda. Dia membawa Xia Qingchen kembali justru karena dia berharap ayahnya akan memberinya bantuan dalam menjalin beberapa koneksi. Asalkan ayahnya tulus membantunya, Xia Qingchen pasti bisa berkembang lebih jauh di masa senjanya. Oh, Zhou Bingkun, Zhou Xingyun dan bahkan Qiu Zifan semuanya terkejut. Zhou Jingxuan adalah pembangkit tenaga empat indera dari alam astral utama, namun dia sebenarnya membutuhkan Wang Kai untuk menyelamatkannya. Jadi itu karena kau menyelamatkan nyawa putriku. Zhou Bingkun langsung berdiri, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, maafkan aku, maafkan aku. Tidak perlu bersikap sopan, jawab Xia Qingchen. Itu hanya masalah kecil. Zhou Bingkun mengamati Xia Qingchen dengan rasa ingin tahu dan berkata, karena kamu mampu menyelamatkan putriku, kultivasimu pasti sangat mendalam, kan? Jika memang begitu, dia harus bisa memenangkan hati orang yang berbakat seperti itu. Bab 956, berpegang teguh pada kediaman Zhou. Transformasi ke-6 dari tingkat bintang tengah. Xia Qingchen menjawab dengan jujur. Hanya transformasi ke-6 dari tingkat bintang tengah. Zhou Bingkun menatap Zhou Jingxuan dengan tidak percaya, dan Zhou Jingxuan berkata, meskipun basis kultivasi Tuan Muda Wang sangat rendah, dia memiliki potensi untuk bertarung di atas levelnya. Dia dapat dengan mudah menang melawan mereka yang berada di bawah posisi bintang utama. Namun, apa gunanya sedikit potensi ini di mata orang seperti Zhou Bingkun? Jika basis kultivasi dasar seseorang terlalu rendah, kemampuan seseorang untuk bertarung di atas levelnya akan sangat terbatas. Dia akhirnya mengerti bahwa Wang Kai telah menyelamatkan putrinya secara kebetulan. Putrinya telah melebih-lebihkan bakatnya agar dia berterima kasih padanya. Dia langsung kecewa. Namun, dia tetap harus berterima kasih kepada putrinya karena telah menyelamatkannya. Kalau tidak, jika kabar itu tersebar, keluarga Zhou tidak akan mampu kehilangan muka. Saya sangat mengenal bintang senja Changyu. Saya akan menulis surat rekomendasi untuk Anda, dan Anda dapat bekerja di bawahnya. Zhou Bingkun dengan santai menulis surat rekomendasi. Aliran Changxing, yang disebut sebagai Sein Pedang Senja. Xia Qingchen masih ingat bahwa dia bahkan pernah membimbingnya pada teknik gaya pedang biduk saat itu. Jika dia bekerja di bawah Changxing Liu, dia tidak tahu apakah Changxing Liu berani menerimanya. Paman Zhou, kamu benar-benar banyak akal. Kamu bahkan memiliki persahabatan yang mendalam dengan pedang suci senja. Pedang suci senja adalah orang yang mulia, dan sulit bagi orang biasa untuk berteman dengannya, Qiu Zifan menyanjungnya tanpa meninggalkan jejak. Itu karena Xing Chang Liu bersedia berteman dengannya, aku terlalu rendah hati. Zhou Bingkun merasa nyaman. Sambil berbicara, Zhou Bingkun selesai menulis surat rekomendasi dan menyerahkannya kepada Xia Qingchen. Saat senja, serahkan surat ini kepada Xing Chang Liu. Dia akan menjagamu. Anda berasal dari Huang Hun. Anda harus memahami bahwa status aliran Changxing di Huang Hun setara dengan Xia Qingchen di wilayah dingin. Menjadi bawahan mereka adalah sesuatu yang diimpikan. Xia Qingchen tertegun, jelas sedikit terkejut. Apakah dia begitu terkenal di wilayah Zongyun? Zhou Bingkun tahu bahwa dia bingung dan berkata, kamu mungkin tidak tahu siapa Xia Qingchen, kan? Kamu akan mengerti di masa depan. Oh, terima kasih, Tuan Zhou. Xia Qingchen menerimanya, tidak bersikap patuh atau sombong. Dia tenang dan kalem. Zhou Bingkun kecewa, hanya ini yang dia dapatkan setelah membantunya begitu banyak. Dia tidak puas. Zhou Xingyun, di sisi lain, tidak terlalu peduli dan menegur Zhou Jingxuan, adik perempuan, bukankah temanmu sedikit kurang sopan? Kamu telah memberinya bantuan yang begitu besar, dan ini adalah sikapmu. Demikian pula, dia tidak sombong ataupun penurut, tenang dan tidak tergesa-gesa. Di mata Zhou Bingkun, Qiu Zifan memiliki sikap yang luar biasa dan penuh pujian. Sebaliknya, Xia Qingchen tidak tahu sopan santun dan sama sekali tidak menghormatinya. Harus dikatakan bahwa yang mereka lihat bukanlah orangnya, tetapi nilainya. Tuan Wang selalu bersikap tenang dan kalem, bahkan saat menghadapi bahaya, jelas Zhou Jingxuan. Mohon jangan memfitnah karakternya. Oh, benarkah? Kenapa aku tidak merasa dia punya temperamen seperti ini? Nada bicara Zhou Xingyun berubah dingin. Zhou Jingxuan hendak berdebat dengannya, namun Zhou Bingkun melambaikan tangannya. Xuan, bagaimana bisa kau menentang kakakmu? Bagaimana ini bisa menjadi sanggahan? Mungkinkah ia hanya bisa terdiam menanggung penghinaan yang dilontarkan sang kakak kepada sahabatnya?
Aku hanya bersikap masuk akal, kata Zhou Jingxuan pelan. Zhou Bingkun berkata, dia adalah kakak laki-lakimu. Kamu harus selalu menghormatinya. Meskipun kamu bersikap masuk akal, kamu tidak bisa membantahnya seperti ini. Apakah kamu mengerti? Bibir merah Zhou Jingxuan mengerucut, hatinya dipenuhi rasa malu yang tak terlukiskan. Dia telah membiarkan Xia Qingchen melihat sisi rendah dirinya, peri bunga biru, yang tidak diketahui siapapun. Zhou Bingkun menatap Xia Qingchen. Tuan Muda Wang, karena Anda sudah datang, Anda bisa beristirahat di kediaman selama beberapa hari. Saya akan meminta para pelayan untuk menjaga Anda dengan baik. Meskipun dia bersikap sopan di permukaan, jelas terlihat bahwa dia meminta mereka pergi. Xia Qingchen tertawa pelan. Dia tidak pernah berpikir akan mendapat balasan apapun dari Zhou Manor. Sikap sombong mereka membuat Xia Qingchen semakin tidak mau dekat-dekat dengan mereka. Dia meletakkan kembali surat rekomendasi itu di atas meja dan berkata, menjadi agen rahasia juga bagus. Kesempatan ini, Tuan Prefektur Zhou, sebaiknya Anda serahkan pada orang lain. Siapapun yang ingin menjadi bawahan Sekte Xinjiang, dia akan memberikannya kepada mereka. Senyum Zhou Bingkun menghilang dan dia berkata dengan tidak senang, apa maksud Tuan Muda Wang dengan ini? Mengembalikan apa yang telah diberikannya, apakah itu merendahkan dirinya? Xia Qingchen berkata dengan tenang. Sama seperti yang kukatakan, menyelamatkan Nona Zhou hanyalah masalah sederhana. Tidak perlu berterima kasih padaku. Hah, apakah kamu meremehkanku? Zhou Bingkun berkata dengan nada yang mengesankan. Pada saat itu, Zhou Jingxuan dan Qiu Zifan sama-sama merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Apakah kepala Manor Zhou akan marah? Sedangkan Xia Qingchen, dia benar-benar menunjukkan sikap yang tidak merendahkan atau mendominasi. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan tenang, aku tidak pernah menganggapmu hebat, jadi mengapa aku harus meremehkanmu? Dia benar-benar tidak terlalu memikirkan Tuan Prefektur Zhou ini. Hubungan yang dia pikir dimilikinya dan keluarga bangsawan alkimia di generasi sebelumnya, semuanya tidak layak disebutkan di mata Xia Qingchen. Apa yang kau katakan? Zhou Xingyun mendengus, aku menghormatimu sebagai tamu, tetapi bersikaplah lebih sopan dengan kata-katamu. Jangan memaksa keluarga Zhou untuk bersikap seolah-olah kita mengabaikan tamu kita. Dia terus mengatakan bahwa Xia Qingchen adalah tamu, tetapi kapan dia pernah benar-benar memperlakukan Xia Qingchen sebagai tamu di dalam hatinya? Paling-paling dia adalah seorang pengemis yang datang untuk meminta makan. Xingyun, perhatikan tindakanmu, teriak Zhou Bingkun. Bagaimanapun juga, Xia Qingchen adalah penyelamat putrinya. Jika mereka mengusirnya, apa yang akan dikatakan orang-orang di ibu kota tentang Zhou Manor mereka? Tidak peduli apapun, ia akan berakhir dengan reputasi buruk karena tidak tahu berterima kasih. Oleh karena itu, meskipun dia tidak menyukai sikap Xia Qingchen, dia tetap harus melakukan apa yang harus dia lakukan. Anakku tidak punya rasa sopan santun, aku harap kamu bisa memaafkannya. Katanya sambil meminta maaf. Dia menyingkirkan surat rekomendasi itu dan memberi isyarat untuk mengundang. Karena Tuan Muda Wang tidak mau bergabung dengan Sekte Bintang Changyu, maka tingdewa di rumah besar Zhouku selama beberapa hari. Biarkan putri dan putraku menjamu Anda dengan baik untuk membalas kebaikan Anda. Karena dia tidak menginginkan hadiah, dia akan tinggal beberapa hari lagi dan disuguhi makanan dan minuman enak. Dengan cara ini, orang luar tidak akan punya apapun untuk dikatakan. Xia Qingchen hendak menolak, tetapi Zhou Jingxuan diam-diam menarik lengan bajunya dan berkata, Tuan Muda Wang, silakan tinggal. Gadis kecil ini ingin mengucapkan terima kasih dengan benar. Mendengar makna tersembunyi dalam kata-katanya, Xia Qingchen merenung sejenak sebelum berkata, kalau begitu aku harus merepotkanmu. Hehe, Xuan bawa Tuan Muda Wang ke kamarnya dan perlakukan dia dengan baik. Zhou Bingkun tersenyum lebar. Ya, Zhou Jingxuan membawa Xia Qingchen dan pergi. Ketika mereka pergi, senyum Zhou Bingkun hampir hilang, dan sedikit ekspresi ketidaksenangan dan kemarahan bisa terlihat. Melihat ini, Qiu Zifan dengan bijaksana pamit pergi. Junior, pergilah dulu. Tuan Muda Qiu, silakan tinggal di sini selama beberapa hari untuk menemani putriku, kata Zhou Bingkun buru-buru. Dilihat dari penampilannya, dia tampaknya mencoba menandingi Qiu Zifan dan Zhou Jingxuan. Kalau begitu aku harus merepotkanmu, Paman. Qiu Zifan mengerti secara diam-diam. Tidak lama kemudian, kepala pelayan datang dan menyiapkan kamar untuk Qiu Zifan. Zhou Xingyun mengerutkan kening. Ayah,
Komandan tumor beracun itu benar-benar dikalahkan oleh Dewa Perang Alam Dingin. Kudengar Raja Zongyun sangat marah tentang hal ini dan berniat untuk mencopotnya dari jabatannya sebagai komandan. Agak tidak adil jika aku menunangkan adikku dengan Qiu Sifan. Zhou Bingkun mendengus, bagaimana mungkin aku mendorong Xuan Er ke dalam api unggun. Tidak peduli seberapa banyak dia menikah, dia tidak akan pernah menikahi putra yang menurun seperti Qiu Sifan. Ternyata semua pujian itu hanya di permukaan saja. Lalu, ayah, mengapa kamu? Zhou Xingyun bertanya dengan bingung. Kalau tidak, bagaimana aku bisa tenang membiarkan Xuan Er berduaan dengan bocah nakal yang berusaha menjilat kediaman Zhou kita? Jawab Zhou Bingkun. Mendengar ini, Zhou Xingyun tiba-tiba mengerti. Ternyata alasan Qiu Zifan ditinggal adalah agar mereka bertiga bisa bersama, mencegah Zhou Jingxuan dan Xia Qingchen sendirian. Itu benar. Keluarga Zhou kami adalah keluarga besar. Ada banyak orang yang ingin makan daging angsa seperti kodok. Zhou Xingyun berkata dengan bangga. Jangan khawatir, ayah. Aku tidak akan membiarkan anak ini mendapat kesempatan. Sebentar lagi, dia akan tahu betapa buruknya dia, dan dia akan malu pada dirinya sendiri dan meninggalkan adiknya, kata Zhou Xingyun. Dia sungguh-sungguh meyakini hal ini. Bab 957, bertemu bawahannya di malam hari. Jalan bunga, Xia Qingchen dan peri bunga biru berjalan berdampingan. Dia bertanya, mengapa kamu menahanku? Dia jelas telah memutuskan untuk pergi, tetapi peri bunga biru telah memintanya untuk tetap tinggal. Pasti ada makna yang lebih dalam di balik ini. Maafkan saya, Tuan Muda Wang. Kecerobohan sayalah yang menyebabkan Anda menderita. Peri bunga biru membungkuk dan meminta maaf. Xia Qingchen berkata dengan tenang. Ayah dan saudaramulah yang meremehkanku. Apa hubungannya denganmu? Mendengar ini, peri bunga biru menjadi semakin menyesal. Dia menggigit bibir merahnya dan berkata, Ting Dewa di rumah keluarga Zhou selama beberapa hari ke depan. Aku akan memikirkan cara agar mereka melihat kelebihanmu. Hanya dengan begitu mereka tidak akan keberatan dengan rekomendasi gua retensi surgawi untukmu. Xia Qingchen bisa mengerti apa yang dimaksudnya. Dengan kedudukan peri bunga biru yang relatif lemah di kediaman Zhou, dia benar-benar tidak bisa mengambil keputusan sendiri, kecuali jika dia berselisih dengan ayah dan saudara laki-lakinya di waktu yang sama. Aku telah membuat segalanya sulit bagimu, kata Xia Qingchen. Jangan khawatir, rekomendasi gua cagar alam suci itu milikmu sendiri. Peri bunga biru menggelengkan kepalanya. Malam itu sunyi. Bayangan gelap melesat ke langit lalu lenyap dalam sekejap, hanya menyisakan hembusan angin yang membuat para penjaga yang berpatroli ketakutan. Kawasan pusat kota, jalan pertama. Sebuah paviliun yang dihias dengan indah dan menarik perhatian terletak di sini. Semua pertokoan di sekitar tutup dan jalanan gelap. Hanya loteng yang terang benderang, mengusir kegelapan. Tempat ini adalah cabang alam Zongyun dari Menara Pendengar Salju. Di lantai paling atas, di depan kompor di ruang kantor, Jin Buhuan meringkuk dan berkata, cuaca di kota Zongyun sangat dingin. Wilayah Zongyun terletak di sebelah utara wilayah Liang, dan cuacanya dingin sepanjang tahun. Namun, Jin Buhuan tidak hanya kedinginan di tubuhnya, tetapi juga dalam situasi sulit di rumah Ting Sui. Jin Lin Fei, yang sedang duduk berlutut, dengan cermat meninjau laporan selama sebulan terakhir dan berkata, kita telah kehilangan ratusan miliar bulan ini. Jika ini terus berlanjut, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada kepala menara. Karena penindasan terhadap kekuatan pembuat ramuan lokal, ramuan mereka tidak dapat dijual dalam skala besar di wilayah Zongyun. Segala macam pengeluaran menjadi semakin besar dan besar, menyebabkan mereka terus mengalami kerugian sejak mereka memasuki wilayah Zongyun. Selanjutnya, jumlah kerugiannya pun meningkat. Bulan depan, saya perkirakan kerugiannya akan melebihi 200 miliar. Jin Lin Fei merasa khawatir. Berapa banyak toko yang bersedia datang ke perjamuan 3 hari kemudian? Jin Buhuan bertanya. Mendengar ini, wajah Jin Lin Fei menjadi masam. Aku telah mengirim undangan ke 10 kamar dagang teratas pengobatan rahasia di wilayah Zongyun. Namun sejauh ini, tidak ada satupun yang membalas. Tidak ada peserta yang bersedia berpartisipasi. Jin Buhuan tertegun dan tidak berbicara. Dia bersiap untuk mengundang semua bisnis besar ke perjamuan ini dan menggunakan toko mereka untuk menjual obat rahasia Menara Pendengaran Salju. Sayang sekali mereka tidak tertarik dengan obat rahasia Menara Pendengar Salju. Selama pasukan alkemis lokal terus menjual ramuan mereka dengan harga murah, toko-toko ini tidak akan tertarik sedikit pun pada obat rahasia Menara Pendengar Salju.
Sulit untuk bergerak. Jin Buhuan mendesah pelan. Jin Linfei berkata, "Ayah, tunggu. Tunggu. Kami menderita kerugian, tetapi kerugian keluarga alkemis setempat bahkan lebih parah. Saya tidak percaya mereka bisa bertahan lama. Meskipun efek obat rahasia mereka hampir sama dengan efek menara pendengar salju, biaya bahan-bahannya sangat tinggi karena masalah dengan formula ramuan. Harganya beberapa kali lebih tinggi daripada biaya menara pendengar salju. Jika rumah Tingsui mengalami kerugian sebesar 100 miliar, jumlah kerugian yang akan mereka alami sedikitnya 1 triliun. Sekalipun mereka adalah keluarga alkemis dengan fondasi kuat, mereka tidak mampu menanggung kerugian besar dalam waktu lama. Kini, kedua belah pihak terlibat dalam perang gesekan untuk melihat siapa yang akan menyerah lebih dulu. Itu benar, tetapi apakah kau sudah lupa perintah dari kepala menara kepada kita? Kepala menara memerintahkan kita untuk memiliki kekuatan untuk menumbangkan wilayah dingin dalam waktu 1 tahun, kata Jin Buhuan dengan tenang. Sekarang, setengah tahun telah berlalu, tetapi kita terjebak di alam awan tengah dan tidak dapat terus memperluas kekuatan kita. Bagaimana kita bisa menjungkirbalikkan alam dingin di masa depan? Petik 2. Mendengar ini, Jin Linfei tiba-tiba terbangun. Benar, mereka juga tidak bisa menunda. Itu benar-benar merepotkan. Kita benar-benar tidak punya apapun untuk ditawarkan untuk membuka situasi di wilayah Zongyun. Jin Linfei berkata tanpa daya. Jalan menuju perluasan itu 100 kali lebih sulit dari yang diharapkan, dan sekarang hampir terhenti. Sudah larut malam, kenapa kamu tidak istirahat saja? Suara samar itu bercampur dengan angin dan masuk ke telinga mereka. Apa? Jin Buhuan dan putranya terkejut pada saat yang sama. Mereka secara refleks melompat dari kursi mereka dan berkata dengan heran, suara ini. Mereka berada di ibu kota wilayah Zongyun, yang jauh sekali, bukan wilayah sejuk. Berderak. Tiba-tiba, kaca atap pecah dan sesosok tubuh jatuh tegak dan ringan, tidak ternoda oleh setitik debu pun. Tuan Menara. Keduanya terkejut dan segera maju untuk memberi penghormatan. Xia Qingchen duduk di depan kompor dan berkata, bangun dan bicara. Keduanya terkejut sekaligus gembira. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Xia Qingchen akan muncul di sini. Tuan Menara, mengapa Anda ada di sini? Tanya Jin Buhuan. Xia Qingchen menatapnya. Jika kamu masih tidak datang, bukankah kalian semua akan diusir oleh klan alkemis setempat? Tanyanya. Maafkan aku. Jin Buhuan merasa malu. Aku tidak berguna. Pak, Xia Qingchen tidak mengatakan apa-apa. Dia mengeluarkan botol giok dan formula pil, lalu meletakkannya di atas meja. Jin Buhuan meliriknya, jantungnya berdetak cepat. Apa ini? Bahasa tanda naga. Kecepatan kultivasi lokasi bintang utama akan berlipat ganda. Xia Qingchen berkata dengan tenang. Apa? Jin Buhuan terkejut. Posisi bintang utama dapat ditingkatkan 2 kali lipat. Tidak apa-apa jika pengobatan rahasia di masa lalu memiliki efek seperti itu, tetapi jika memiliki efek ajaib seperti itu pada posisi bintang utama, itu pasti merupakan keberadaan yang subversif. Perlu diketahui bahwa yang terbaik di pasaran di wilayah awan tengah hanya dapat meningkatkan kekuatannya sebesar 20%. Begitu mereka menjual obat-obatan rahasia dalam jumlah 2 kali lipat, itu pasti akan menjadi pukulan telak bagi keluarga alkemis setempat. Napas Jin Buhuan menjadi cepat, hatinya dipenuhi kegembiraan. Dia sudah bisa melihat pemandangan spektakuler dari semua pasukan yang bertempur memperebutkan benda ini setelah benda itu terungkap. Ada tingkat kesulitan tertentu dalam memurnikan pil ini. Ada juga batasan yang sangat tinggi pada bahan yang digunakan. Produksinya terbatas, jadi Anda harus memanfaatkannya dengan baik. Xia Qingchen berbicara. Bahan utama bahasa pola naga cukup langka bahkan di alam awan tengah. Itu ditakdirkan untuk diproduksi dalam jumlah kecil, jadi tidak bisa dijual bebas seperti sebelumnya. Jin Buhuan penuh energi, menepuk dadanya dan berkata, Tuan Menara, jangan khawatir. Dengan senjata pembunuh seperti itu di tangan, bahkan jika kita hanya dapat memproduksi 100 pil setahun, itu sudah cukup untuk membunuh keluarga alkemis setempat. Xia Qingchen mengangguk. Kalian bisa melakukan apa saja yang kalian inginkan. Pada saat ini, Jin Linfei tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Tuan Menara, mengapa kamu ada di alam awan tengah? Xia Qingchen menjawab, ceritanya panjang. Jika kamu ingin berpartisipasi dalam Gua Retensi Dewa, apakah ada cara lain untuk bersaing selain melalui rekomendasi? Tentu saja ayah dan anak itu tahu nama besar Gua Cagar Alam Suci itu. Ada cara lain. Jin Buhuan berpikir sejenak dan berkata,
ada cara lain untuk membuktikan bahwa kamu kuat. Bagaimana Anda membuktikannya? Wilayah Zongyun sama dengan wilayah dingin, kata Jin Buhuan. Ada daftar peringkat kekuatan pemuda yang disebut peringkat Zongyun. Selama Anda masuk dalam 200 teratas, Anda bisa secara otomatis mendapatkan undangan. Oh, mata Xia Qingchen berbinar, ini adalah metode favoritnya. Dia tidak perlu meminta bantuan, dia bisa memenangkannya dengan kekuatannya sendiri. Bab 958, Master Istana Tanpa Mata. Seberapa kuat tempat ke-200? Xia Qingchen bertanya. Kebangkitan kedua dari alam astral utama. Aku menantangnya belum lama ini. Aku yakin dia berada di level itu, lanjut Jin Linfei. Apa? Xia Qingchen tercengang. Mengapa begitu tinggi? Peringkat ke-200 pada peringkat Liangzhu dari Liangjing hanya pada transformasi ke-6 tingkat bintang menengah. Peringkat Liangzhu kami hanya mencantumkan para jenius di bawah usia 20 tahun, kata Jin Linfei. Daftar peringkat Zongyun mencantumkan mereka yang berusia di bawah 23 tahun. Itu setara dengan 2 generasi jenius. Tidak heran. Baiklah, aku akan menantang gulungan Zongyun. Xia Qingchen berdiri dan mengaktifkan artefak nirvana terbang. Selamat tinggal, kepala menara. Xia Qingchen mengetuk tanah dengan ujung kakinya dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia kemudian berkata, siapkan tempat yang tenang untukku. Dia tidak berniat tinggal lama di rumah keluarga Zhou. Ya, kata Jin Buhuan bersemangat. Jarang sekali kepala menara datang sendiri, jadi dia tentu akan menghiburnya dengan baik. Daftar Zongyun dari wilayah Zongyun diterbitkan oleh Aula Surgawi. Aula suci mereka juga telah menyiapkan tempat untuk menantang daftar tersebut. Tempat itu disebut Aula Kesayangan Surga. Xia Qingchen masuk dan menemukan bahwa aula utama tantangan di alam awan tengah benar-benar berbeda dari alam dingin. Alam dingin itu adalah ruangan rahasia, tempat ia bertarung melawan proyeksi masa lalunya. Akan tetapi, di alam awan tengah, ia meninggalkan jurus-jurusnya di dinding. Dinding akan memberikan skor yang sangat akurat berdasarkan kekuatan gerakan. Metode ini lebih maju dan akurat daripada metode alam dingin. Dalam pertandingan sparring, seseorang harus mempertimbangkan masalah performa. Jika performa seseorang tidak bagus, maka peringkatnya akan salah. Namun sekarang, dia tidak mau melakukan itu. Kau di sini untuk menantangku. Seorang anggota istana dewa menguap dan membuka matanya dengan mengantuk. Maafkan aku, kata Xia Qingchen. Maaf telah mengganggumu. Kembalilah besok, kata staf aula suci sambil melambaikan tangannya. Apakah kamu tidak tahu jam berapa sekarang? Apakah seperti ini? Xia Qingchen baru saja akan ragu-ragu ketika sebuah suara lemah terdengar dari aula belakang. Biarkan dia menantang. Daftarnya terbuka sepanjang hari. Tidak seorang pun diizinkan untuk menghentikannya. Para staf aula suci yang menguap segera terbangun dan berkata dengan sangat profesional, Tuan Muda, silakan. Orang yang berbicara seharusnya seorang pejabat tinggi. Xia Qingchen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Aula utama tantangan di wilayah dingin yang kontras akan tutup pada malam hari dan menolak semua tantangan. Wilayah awan tengah bahkan tidak menolak penantang di tengah malam. Dapat dilihat dari rinciannya bahwa wilayah Zongyun sangat mementingkan bakat. Di bawah bimbingan pelayan istana, Xia Qingchen berdiri di depan tembok kuno. Sudah ada bekas luka yang tebal di sana, ada yang dalam dan ada yang dangkal. Ada bekas pisau, bekas pedang, bekas tinju, dan bekas telapak tangan. Singkatnya, ada berbagai macam bekas. Tuan Muda, jika Anda menyerang tembok dengan seluruh kekuatan Anda, semakin dalam tanda yang Anda tinggalkan, semakin tinggi kekuatan Anda dapat ditentukan. Anggota tersebut berbicara dan mundur dari panggung, memberi kesempatan kepada Xia Qingchen untuk menunjukkan keahliannya. Xia Qingchen merenung, dia hanya perlu masuk ke dalam 200 besar dan tidak perlu terlalu memperlihatkan kekuatannya. Jadi, setelah berpikir sejenak, dia pun tidak jadi mengeluarkan pedang yang patah itu. Dia bahkan tidak menggunakan teknik bela diri apapun. Dia hanya memadatkan kekuatan bintangnya dan menamparkan dinding dengan telapak tangannya. Ledakan. Dengan suara teredam, cetakan telapak tangan sedalam 3 inci muncul di dinding. Murid anggota itu mengecil dan dia berteriak, jejak telapak tangan ini. Di dinding, tidak lebih dari 10 orang yang tandanya lebih dalam dari ini. Akan tetapi, tembok itu belum diganti selama lebih dari 100 tahun. Dengan kata lain, dia adalah salah satu dari 10 orang terkuat dalam 100 tahun terakhir. Anggota itu terus menatap dinding dan melihat deretan angka perlahan muncul di dekat cetakan telapak tangan. Kekuatan,
31.000. Anggota itu terkejut. Bahkan Zhou Xingyun dari generasi sebelumnya hanya punya 30.000. Selain itu, dalam situasi di mana pihak lain menggunakan teknik bela diri, serangan telapak tangan biasa Xia Qingchen telah melampaui Zhou Xingyun. Ding! Dengan suara lembut, baris kata lain muncul di samping nomor tersebut, peringkat yang direkomendasikan, keempat. Yang pertama dalam daftar Zongyun adalah Sai Tian, yang kedua adalah Hao Tian, yang ketiga adalah Pangeran yang ketiga, dan yang keempat adalah Zhou Xingyun. Saat ini, Zhou Xingyun telah digantikan oleh Xia Qingchen. Xia Qingchen merasa sedikit tidak berdaya. Dia sudah menahan diri, tetapi peringkatnya masih sangat tinggi. 200 teratas akan menerima undangan ke Gua Cagar Alam Suci, kan? Tanyanya. Anggota itu sedikit tercengang. Apakah pemuda di depannya tidak tahu bahwa akan menjadi sensasi yang luar biasa jika menduduki peringkat keempat di alam awan tengah? Begitu berita ini tersiar, 9 markis dan bahkan Raja Zongyun akan menemuinya secara pribadi dan mengumpulkan sumber daya dari seluruh negeri untuk membesarkannya. Dibandingkan dengan rumahnya, undangan ke Gua Sisa Surgawi tidak layak disebutkan. Ya, tentu saja. Tunggu sebentar, aku akan memberitahu Ketua Aula. Anggota Aula itu bergegas pergi ke Aula belakang. Tidak lama kemudian, dia memegang surat undangan emas dan memberikannya kepada Xia Qingchen. Bolehkah saya bertanya siapa nama Tuan Muda? Marga saya Wang. Xia Qingchen mengambil surat undangan itu dan segera pergi tanpa tinggal lebih lama lagi. Hei, tunggu, aku belum selesai. Ya, anggota itu segera mengejarnya. Kartu undangan emas memiliki hak istimewa khusus. Sayangnya, Xia Qingchen tidak bisa mendengarnya lagi. Ketika dia kembali ke aula besar dalam keadaan linglung, dia melihat seorang lelaki tua pendek dan kurus dengan rambut acak-acakan. Dia saat ini sedang menempelkan telapak tangannya ke jejak telapak tangan yang ditinggalkan Xia Qingchen. Berikan aku daftarnya, katanya sambil memejamkan mata. Baik, Ketua Aula. Anggota Aula segera membawa daftar kristal. Setelah kepala istana membukanya, dia mengambil kuas khusus dan berhenti di tempat keempat, Zhou Xingyun. Dilihat dari penampilannya, dia sedang bersiap untuk menggantikan Zhou Xingyun. Namun siapa sangka kalau kuas milik kepala istana itu malah mendarat di samping Sai Tian dan menuliskan kata, Wang. Ah, Ketua Aula, apa maksudnya ini? Kata anggota itu dengan heran. Pemeringkatannya seharusnya dari atas ke bawah, jadi mengapa mereka seri? Bersaing ketat di posisi pertama. Apa? Anggota itu sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Tuan Muda Wang ini berada di posisi pertama bersama dengan jenius legendaris, Sai Tian. Tapi saran dinding adalah nomor 4. Kepala istana menyingkirkan kuas dan perlahan membuka matanya. Siapa yang tahu bahwa tidak ada bola mata di matanya? Hanya ada 2 bola api biru yang menyala dengan cahaya redup. Seri untuk tempat pertama hanya demi bersikap konservatif. Faktanya, dia seharusnya lebih menakutkan daripada Sai Tian. Kepala Aula berkata perlahan. Anggota Aula itu terkesiap. Dampak mengejutkan saat Sai Tian muncul entah dari mana dan mengalahkan Hao Tian dalam satu gerakan masih bergema. Nah, sekarang kan sebenarnya ada seorang jenius super yang setara dengannya. Tidak, siapa yang mungkin bisa melampauinya? Ini, apa yang salah dengan dunia ini? Aku akan menemuinya besok, kata kepala istana dengan suara serak. Setelah dia selesai berbicara, dia menghilang begitu saja. Anggota itu berkedip lalu menggigit lidahnya. Aku tidak salah dengar, kan? Kepala istana, yang tidak pernah keluar dari istana tantangan selama 20 tahun, telah memutuskan untuk keluar. Ini bahkan lebih mengejutkan daripada saat dia mengetahui peringkat Xia Qingchen. Sejak gerbang neraka terbuka 20 tahun lalu dan kepala istana ikut serta dalam pertempuran, dia tidak pernah keluar dari aula utama tantangan. Bahkan jika Raja Zongyun mengundangnya secara pribadi, dia tidak akan keluar. Dia bersembunyi di kuil sepanjang hari dan bertindak misterius. Kadang-kadang, di tengah malam, dia bahkan berteriak ketakutan. Seolah-olah dia telah bersembunyi dari sesuatu selama 20 tahun terakhir. Sekarang, untuk seorang yang sangat disayangi, dia benar-benar pergi dengan cara yang menggemparkan dunia. Mungkinkah Ketua Aula telah menemukan sesuatu yang luar biasa pada si jenius super itu? Bab 959. Berputar-putar. Ngomong-ngomong, ketika Xia Qingchen kembali ke Zhou Manor, hari sudah fajar. Dia baru saja melepaskan topi bambunya ketika ketukan pelan terdengar dari luar pintu. Tuan Muda Wang, apakah Anda sudah bangun? Xia Qingchen membuka pintu seolah tidak terjadi apa-apa dan berkata, sepagi ini.
Orang itu tak lain adalah peri bunga biru. Dia terengah-engah sambil memegang pil yang masih mengeluarkan panas di tangannya. Itu adalah orang paling terkenal di kediaman Zhou, Yue Qinghui. Itu bisa menggandakan kecepatan kultivasi posisi bintang tengah. Makanlah selagi panas. Peri bunga biru tersenyum bagaikan bunga. Ekspresi Xia Qingchen sedikit berubah. Waktu terbaik untuk membuat pil obat adalah ketika baru saja keluar dari tungku. Semakin jauh pil itu keluar, semakin parah pula hilangnya esensinya. Peri bunga biru telah menyiapkan pil untuknya. Dia pasti bangun pagi-pagi sekali untuk menyiapkannya. Harus dikatakan bahwa ayah dan anak Zhou tidak banyak, tetapi Zhou Jingxuan layak untuk dijadikan teman. Terima kasih, aku juga akan memberimu pil. Xia Qingchen mengeluarkan pil bahasa rahasia naga dan memberikannya kepada peri bunga biru. Yang terakhir mengerutkan bibirnya dan tertawa. Dia adalah putri dari salah satu dari dua keluarga alkemis hebat di wilayah awan tengah. Pil bagus macam apa yang belum pernah dia lihat. Dia mungkin menginginkan apapun yang diberikan Xia Qingchen padanya, tetapi dia tidak menginginkan pil obat. Dasar orang ceroboh. Dia bahkan tidak tahu cara membujuk seorang gadis. Peri bunga biru terkekeh sendiri. Namun, dia tetap dengan senang hati menerima pil itu dan memasukkannya ke dalam artefak spasialnya. Makan punyaku dulu, selagi obatnya masih dalam kondisi terbaiknya. Xia Qingchen merasa sedikit tidak berdaya. Baginya, Yue Qinghui sudah tidak berguna lagi. Jika dimakan, itu akan menjadi kotoran di tubuhnya. Baiklah, aku akan mencobanya. Sulit untuk menolak kebaikan seperti itu. Xia Qingchen membuka mulutnya dan menelannya. Namun, setelah pil itu masuk ke tenggorokannya, pil itu langsung terbakar menjadi abu oleh api surgawi di tubuhnya. Bagaimana? Peri bunga biru bertanya dengan penuh harap. Dia telah memurnikan pil ini secara pribadi dan telah menghabiskan sepanjang malam untuk membuatnya. Tentu saja, dia tidak perlu memberitahu Xia Qingchen tentang hal ini. Rasanya tidak buruk, puji Xia Qingchen. Dari sudut pandangnya, bukan hanya bahan-bahannya tidak cukup murni, tetapi juga ada masalah dengan peleburan selama proses pemurnian, sehingga hanya bisa dianggap rendah kualitasnya. Namun, ketulusan peri bunga biru terkandung dalam pil ini, dan itu bahkan lebih berharga daripada obat kuasi spiritual. Tunggu, kurasa aku akan segera menerobos. Xia Qingchen tiba-tiba berbicara. Selagi dia bicara, kekuatan bintang dalam tubuhnya masih terus mengalir keluar, seakan-akan dia akan menerobos. Tidak mungkin. Sungguh kebetulan, peri bunga biru tidak punya banyak kecurigaan. Di atas perahu bunga, Xia Qingchen telah mengalahkan banyak jenius dengan kultivasi yang lebih tinggi. Dari sini, dapat diketahui bahwa ia dapat menerobos kapan saja. Sangat masuk akal baginya untuk menerobos ke transformasi ketujuh tingkat bintang tengah. Lindungi aku. Xia Qingchen langsung berpura-pura berkultivasi. Dia tidak punya pilihan lain. Hanya dengan naik satu level, dia bisa mengurangi kemungkinan terekspos. 1 jam kemudian, Xia Qingchen membuka matanya dan berkata dengan gembira, "Terima kasih, peri bunga biru, atas obat rahasiamu. Aku telah berhasil menerobos." Peri bunga biru merasa tidak percaya, tetapi pada saat yang sama, dia gembira. Pil yang dia buat sendiri telah membantu dermawannya untuk mencapai terobosan. Apa yang bisa lebih memuaskan daripada ini? Bagus sekali. Lebih penting lagi bagi Anda untuk pergi ke lembah penyebaran doktrin. Lembah pembagian Dao. Xia Qingchen tidak mengerti, namun dia tidak menunjukkannya di wajahnya, agar tidak ketahuan. Tuan Muda Wang, Anda pasti pernah mendengar tentang lembah pemberian Dao, bukan? Tanya peri bunga biru. Tentu saja, Xia Qingchen mengangguk dengan ragu. Tentu saja aku pernah mendengarnya. Tepat saat dia khawatir peri bunga biru akan mengungkapnya jika dia terus bertanya, sebuah suara acuh tak acuh terdengar, tentu saja kamu pernah mendengarnya, tetapi jika kamu ingin pergi, kamu mungkin tidak pernah memiliki kualifikasi untuk pergi, kan? Tentu saja, satu-satunya orang yang begitu terus terang dan menyebalkan adalah Zhou Xingyun. Dia berjalan berdampingan dengan Qiu Zifan, kedua tangannya di belakang punggungnya, dan ekspresinya dipenuhi dengan rasa superioritas. Maaf, aku selalu bersikap terus terang, tolong maafkan aku. Xia Qingchen menatapnya dengan acuh tak acuh. Dengan kata lain, apa yang disebut pepatah, berterus terang, berarti tidak ada gunanya bersikap bijaksana. Beranikah dia berbicara langsung kepada Raja Zongyun? Bahkan terhadap Qiu Zifan, apakah dia berani melakukan ini? Dia tidak berani. Hanya karena dia memandang rendah Xia Qingchen maka dia bersikap begitu lurus. Kakak, apa yang kau lakukan di sini?
Tanya peri bunga biru dengan nada tidak senang. Tuan Muda Wang adalah tamu, tetapi bukankah Tuan Muda Qiu adalah tamu? Tanya Zhou Xingyun. Jika aku dalam kesulitan, Tuan Muda Qiu, tolong jaga aku. Dari nada suaranya, jelas bahwa dia memperlakukan peri bunga biru seperti seorang pelayan dan memerintahnya. Qiu Zifan membungkuk hormat kepada peri bunga biru, kebetulan sekali bahwa yang mengajar di lembah pengajaran Dao hari ini adalah guru lama saya. Saya ingin mendengarnya berkhotbah lagi. Mengapa peri bunga biru ingin Qiu Zifan mengikutinya? Dia adalah teman saudara laki-lakinya, bukan temannya. Maaf, saya hanya punya janji dengan Tuan Muda Wang. Jika Tuan Muda Qiu ingin pergi, Anda dapat memilih hari lain. Peri bunga biru menolaknya tanpa ampun. Kelopak mata Zhou Xingyun terkulai dan dia berkata dengan nada berwibawa, apa yang kamu katakan? Tuan Muda Qiu adalah tamu terhormat di kediaman Zhou kami. Jika kamu terus bersikap lancang, aku akan melucuti obat rahasia kultivasimu. Peri bunga biru ragu-ragu sejenak. Meskipun dia tidak puas, dia hanya bisa tunduk pada penindasan kakak laki-lakinya. Sebagai tuan muda, Zhou Xingyun memiliki banyak kekuasaan. Mau kemana? Tanya peri bunga biru dengan nada tidak puas. Dia tidak ingin menemani temannya sendiri, tetapi ingin temannya ikut. Putra mahkota telah membuat janji dengan beberapa talenta saya untuk bertukar seni bela diri, kata Zhou Xingyun. Bagaimana? Apakah Anda memiliki hal lain untuk ditanyakan? Peri bunga biru merasa tidak berdaya. Ada beberapa hal yang tidak bisa membuat orang iri. Zhou Xingyun mengenal orang paling berkuasa di kerajaan Zongyun, pangeran tertua, dan kediaman Zhou mengambil kesempatan untuk menjadi rakyatnya. Ayahnya, Zhou Bingkun sangat gembira akan hal ini dan berulang kali mendesak Zhou Xingyun untuk berteman dengan pangeran tertua, menjadikan hal ini hal terpenting dalam keluarga. Selama itu melibatkan pangeran tertua, dia harus mengakomodasi Zhou Xingyun. Bahkan beberapa kesempatan yang seharusnya menjadi milik Zhou Jingxuan telah diserahkan kepada Zhou Xingyun. Dia menggigit bibir merahnya. Tuan Muda Wang, ayo berangkat. Lembah pengajaran Dao akan segera dimulai. Qiu Zifan menatap sosok cantik peri bunga biru dan mengikutinya sambil tersenyum. Lembah pengajaran Dao akan sangat ramai hari ini. Bagaimanapun, dosennya adalah Grandmaster seni bela diri terkemuka saya. Nanti akan penuh. Meskipun peri bunga biru mengabaikannya, dia harus mengakui bahwa lembah pemberian Dao akan sangat ramai hari ini. Lembah penyebaran doktrin merupakan tempat pertukaran Dao bela diri yang didirikan oleh Raja Zongyun sendiri. Setiap hari, seorang guru akan dikirim ke lembah penyebaran doktrin untuk mengajar dan memberikan pengalaman Dao bela diri kepada para elit dunia yang berusia di bawah 30 tahun. Bahkan dosen yang paling lemah pun setidaknya berada pada level lunar yang lebih rendah. Kadang-kadang, bahkan ada beberapa yang berada pada level lunar tengah. Misalnya, orang yang akan mengajar hari ini adalah salah satu tokoh terkemuka di alam Zongyun, Huang Zizhen. Kultivasinya telah mencapai level bulan tengah, dan dia bisa terbang di langit dan menggali tanah. Dia adalah salah satu dewa tingkat pertama di alam awan tengah. Seorang pakar setingkat itu tidak akan muncul sekalipun dalam beberapa bulan. Oleh karena itu, demi kesempatan mendengarkan ceramah ini, mau tidak mau semua orang akan berebut untuk mendapatkannya. Namun, peri bunga biru, kamu bisa tenang saja. Dengan bantuanku, tidak akan sulit untuk mendapatkan beberapa kursi. Qiu Zifan selalu ingin pamer. Bagaimanapun, Panglima tertinggi kanker pernah cukup beruntung untuk mengundang Huang Zizhen untuk mengajar putranya, Qiu Zifan, selama beberapa hari. Dia dapat dianggap sebagai muridnya. Tidak akan terlalu sulit untuk mendapatkan tiketnya. Sepanjang perjalanan, Xia Qingchen terus bertanya-tanya dan akhirnya mengerti apa itu lembah Dao. Dia tidak bisa menahan perasaan yang tak terhitung jumlahnya. Bab 960, Guru Yanbi. Kekuatan keseluruhan para putra surga yang sombong di alam awan tengah jauh lebih kuat daripada alam dingin. Mereka datang bukan tanpa alasan. Dalam hal pentingnya bakat dan pengembangan seni bela diri, alam dingin bahkan tidak sampai 1/10.000 dari alam Zongyun. Tempat seperti lembah pemberian Dao bahkan tidak layak untuk memikirkan alam yang sejuk. Terlebih lagi, Pangeran tertua dan pangeran ketiga dari alam awan tengah memiliki status tinggi dan terus-menerus mengadakan pertukaran seni bela diri dengan orang-orang muda yang luar biasa. Ini adalah sesuatu yang bahkan di alam yang sejuk pun tidak dapat diimpikan. Lembah penyampaian Dao terletak di kota, di lembah buatan manusia. Ada lebih dari 1000 arena besar dan kecil di lembah itu. Ketika mereka tiba,
semua arena itu dipenuhi oleh kelompok 3 hingga 5 orang yang sedang bertanding, dan tidak ada kursi yang kosong. Suasana pertukaran bela diri yang intens bahkan membuat Xia Qingchen merasa sedikit setuju. Meskipun wilayah Zongyun merupakan kekuatan musuh dari wilayah dingin, dia harus mengakui bahwa mereka telah melakukan pekerjaan yang hebat dalam aspek ini. Lihat, itu tempat duduk untuk kelas. Qiu Zifan menunjuk ke tengah lembah, di mana sebuah batu besar menonjol. Ada 100 kursi buatan dan sebuah podium. Di keempat sudut batu besar itu berdiri seorang ahli berbaju besi merah. Sebelum pelajaran dimulai, tidak seorang pun diizinkan untuk datang tanpa izin. Kalau tidak, kursi-kursi itu pasti sudah terisi oleh puluhan ribu orang yang berdiri mengelilingi batu besar itu. Banyak sekali orangnya. Peri bunga biru mendecak lidahnya. Dulu, jumlah orang maksimal 1.000 orang, dan tidak sulit untuk mendapatkan 1 atau 2 kursi. Namun, ada puluhan ribu orang, dan dia bahkan tidak berani menjamin bahwa dia akan bisa mendapatkan tempat duduk. Bagaimana dia bisa berbicara tentang membantu Xia Qingchen mendapatkan tempat duduk? Tuan Muda Wang, kurasa kita hanya bisa berdiri di bawah dan mendengarkan. Peri bunga biru berkata dengan rasa bersalah. Apa bedanya? Xia Qingchen bertanya, apakah ada perbedaan antara mendengarkan sambil duduk di atas batu besar dan berdiri? Dia sama sekali tidak tertarik dengan pelajaran Huang Zizhen, tetapi dia merasa pelajaran itu sangat berarti. Jika alam keren juga memiliki para ahli yang akan memberikan jalan mudah bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang yang cukup kuat dan tidak memiliki cara untuk bertanya, mengapa alam keren bisa kalah telak dalam pertempuran permainan catur iblis abadi? Tentu saja ada perbedaannya. Peri bunga biru berkata, jika kamu mendengarkan dari tempat dudukmu, kamu dapat mengajukan pertanyaan kepada dosen. Jika kamu mendengarkan dari tempat dudukmu, dosen tidak akan menjawabmu. Ikutlah aku akan mencoba mencarikanmu tempat duduk. Dia mengerucutkan bibirnya. Dia memisahkan kerumunan dan langsung menimbulkan keributan. Bahkan peri bunga biru ada di sini. Susah banget dapat tempat duduk hari ini. Mengingat statusnya yang tinggi di antara generasi muda, semua orang memberi jalan baginya dan Xia Qingchen, sehingga mereka bisa maju ke depan. Di pintu masuk tangga, seorang lelaki tua berjanggut putih berusia 80-an sedang berbaring di kursi goyang dengan mata terpejam. Ia menghalangi pintu masuk. Tentu saja, dia bukan Huang Zizhen. Dia adalah murid tertua Huang Zizhen. Di sebelah kirinya ada meja teh. Selain teko teh, ada juga setumpuk tiket tebal. Hanya dengan tiket ini seseorang dapat menaiki batu besar dan mendengarkan ceramah. Semua orang melihat tiket itu dan menelan ludah. Tiket itu sepenuhnya bergantung pada suasana hati muridnya. Dia bisa memberikannya kepada siapapun yang dia inginkan, atau bahkan jika dia bisa memberinya koin Zongyun yang memuaskan. Semua orang berdiskusi dan menebak harga tiket. Tenanglah, mereka yang membuat keributan akan didiskualifikasi dari kuliah. Mata lelaki tua itu masih tertutup, tetapi dia mengerutkan kening dan berkata. Kerumunan itu segera menjadi tenang, tidak berani membuat keributan lagi. Peri bunga biru melangkah maju dan menangkupkan tinjunya dengan hormat. Senior, saya Zhou Jingxuan dari kediaman Zhou. Tolong berikan saya tiketnya. Orang tua yang tadinya memejamkan mata akhirnya membukanya saat mendengar kata-kata, rumah Zhou. Wajahnya yang acuh tak acuh masih tanpa ekspresi. Oh, putri dari keluarga Zhou. Ambillah. Kediaman Zhou masih memiliki sedikit muka di ibu kota. Dengan jentikan jarinya, sebuah tiket terbang dan mendarat di tangan Zhou Jingxuan. Dia ragu sejenak dan berkata, Senior, kami punya 2 orang. Bisakah Anda memberitahu kami lebih banyak? Orang tua itu langsung tidak senang. Dia membanting telapak tangannya di atas meja dan menegur, apakah kamu tahu aturannya? Setiap orang hanya boleh meminta 1. Seberapa berharganya 100 tiket masuk? Memberikan 1 kartu saja sudah merupakan sebuah kebaikan. Jika 1 orang meminta beberapa kartu, bukankah akan membuang-buang banyak kebaikan? Bukankah datang ke sini hari ini membuang-buang waktu gurunya yang berharga? Maafkan aku, peri bunga biru segera meminta maaf. Aku memang bodoh. Benarkah? Bagaimana Zhou Bingkun mengajari putrinya? Orang tua itu tidak sopan dan melambaikan tangannya. Baiklah, kembalikan tiketnya. Tidak ada yang tersisa untuk rumah besar Zhou hari ini. Sambil berkata demikian, dia mengambil kembali tiket itu tanpa penjelasan apapun. Peri bunga biru tiba-tiba merasa malu dan malu. Apakah itu benar-benar perlu? Xia Qingchen melihat ini, dia ditegur karena dia
jadi dia tentu saja tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Karena tiket dapat dibeli dengan uang, itu menjadi mudah. Dia punya banyak uang. Namun, saat dia hendak berbicara, Qiu Zifan berjalan mendekat dari belakang sambil tersenyum cerah dan menangkupkan tinjunya. Kakak senior, lama tidak bertemu. Lelaki tua itu, yang duduk kembali, mendongak. Senyum langka muncul di wajahnya yang tegas. Jadi, ini adik junior Zifan. Emosi kakak senior masih sama seperti sebelumnya. Kata Qiu Zifan dengan nada yang akrab. Orang tua itu mencela, bagaimana bisa amarahku seburuk ini? Anak-anak muda zaman sekarang semakin tidak terkendali. Tidak, tidak, maksudku, kakak senior masih sama seperti sebelumnya. Kamu jujur dan berpegang teguh pada prinsipmu. Tidak heran guru sangat menghargaimu. Qiu Zifan memujinya dengan tenang. Siapa yang tidak suka dipuji? Orang tua itu tidak terkecuali. Senyumnya melebar dan dia terkekeh, angin apa yang membawa adik kecil ke sini hari ini? Tentu saja, saya mendengar bahwa guru sedang berkhotbah, jadi saya datang ke sini untuk mendengarkan ajaran guru. Kakak senior, tolong buka pintunya dan biarkan saya dan teman-teman saya memiliki kesempatan untuk duduk dan mendengarkan. Kata Qiu Zifan. Tentu, kamu mau berapa banyak? 3. Qiu Zifan melirik peri bunga biru, lalu menatap Xia Qingchen. Orang tua itu mengeluarkan 3 tiket tanpa berpikir panjang dan berkata dengan nada kesal, hanya kamu yang berani meminta tiket seperti ini padaku. Kalau orang lain, Hehe, terima kasih, kakak tertua. Terima kasih. Qiu Zifan menerima 3 tiket dan berulang kali membungkuk sebagai tanda terima kasih. Orang-orang di sekeliling mereka semua memandang mereka dengan rasa iri dan cemburu. Orang yang cakap adalah orang yang cakap. Aku harus mendapatkan ketiga tiket itu. Orang yang mampu akan dihargai dimanapun mereka berada. Di luar, dia adalah penasihat militer kecil, tetapi di Lembah Dao, orang-orang memanggilnya saudara. Saya tidak bisa tidak merasa iri. Hati Qiu Zifan tenang, tetapi wajahnya rendah hati dan acuh tak acuh. Dia berbalik dan menyerahkan tiket kepada peri bunga biru. Kakak senior sebenarnya orang baik. Peri bunga biru, tolong jangan dimasukkan ke hati. Cukup bagus. Dia hanya baik pada Qiu Zifan, kan? Pertunjukan kebanggaan yang sunyi ini membuat peri bunga biru merasa iri dari lubuk hatinya. Setelah ragu sejenak, dia menerimanya dan berkata dengan susah payah, terima kasih, katanya. Saudaramu dan aku adalah sahabat hidup dan mati, jadi tidak perlu berterima kasih padaku. Qiu Zifan tersenyum. Setelah itu, dia menoleh ke Xia Qingchen, namun tidak langsung memberikan tiket itu kepadanya. Dia menjentikkan tiket dan berkata dengan ekspresi jenaka, Tuan Muda Wang, guruku adalah seorang tokoh terkemuka. Tidak apa-apa bagimu untuk mendengarkan ajarannya, tetapi harap berhati-hati dengan kata-kata dan tindakanmu. Jangan mengajukan pertanyaan apapun, jangan sampai guruku melihat bahwa keterampilanmu rendah dan tidak senang. Perkataannya penuh dengan rasa superioritas, dan kata, guru, tak pernah lepas dari mulutnya. Apakah kamu mengerti kata-kataku? Ini demi kebaikanmu sendiri. Qiu Zifan dengan paksa memasukkan tiket itu ke dada Xia Qingchen, seolah-olah dia sedang beramal. Namun, Xia Qingchen tidak mengambilnya dan membiarkannya jatuh ke tanah. Apa maksudmu? Qiu Zifan mengangkat alisnya dan berkata dengan tidak senang, beginilah caramu memperlakukan tiket guruku. Xia Qingchen menatapnya dengan tenang. Siapa bilang aku ingin mendengarkan ceramah gurumu? Tanyanya. Dia tidak pernah tertarik dan tidak pernah berniat mendengarkan pelajarannya.